Ditemani oleh suara BMG, Jun Changqiao muncul di depan Gu Zhaoxi. Adapun wanita pirang yang bergegas, dia juga dikirim terbang dan menatapnya dengan tatapan ketakutan. Orang ini, kekuatannya sangat luar biasa. Melihat penampilan orang itu melalui lapisan debu, Gu Zhaoxi berkata dengan terkejut, Jun Patriark. Ketika Jun Changqiao mendengar ini, hatinya sakit. Mereka berdua pernah bertemu sebelumnya, dan tidak masalah untuk memanggilnya Jun Patriark. Tetapi sekarang setelah mereka tahu bahwa dia bereinkarnasi, mereka tampak agak jauh. Ini adalah kesalahanku. Saya tidak melindungi saudara saya dengan baik dan membiarkan dia mati dalam menjalankan tugas. Hal semacam ini, itu tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Dentang, Jun Changqiao mengeluarkan pedang abadi dan berkata dengan tatapan dingin, siapa yang berani menyentuh saudaraku? Hanya dalam 6 kata, emosinya dilebih-lebihkan hingga ekstrim. Pada saat ini, belum lagi seorang wanita, bahkan jika para dewa dan setan berani menyentuh Gu Zhaoxi, Jun Changqiao akan membunuh dewa dan setan. Saudara laki-laki, itu bukan hanya kata-kata. Aneh sekali, Gu Zhaoxi berpikir dalam hati, mengapa aku begitu bersemangat? Ketika Jun Changqiao muncul dan memanggilnya saudara, darahnya mendidih dan emosinya melonjak, tetapi dia masih tidak tahu alasannya. Kakakmu mengintipku saat mandi. Wanita pirang itu berkata dengan dingin, sebagai saudara laki-lakinya, bagaimana menurutmu? Ketika Jun Changqiao, yang cukup serius, mendengar ini, sudut mulutnya tiba-tiba berkedut. Adikku sebenarnya punya hobi ini. Omong kosong. Gu Zhaoxi meraung, aku tidak mengintipmu saat mandi. Aku percaya pada saudaraku. Jun Chang tersenyum dan berkata, dia hanya akan melihat secara terbuka, dia tidak akan mengintip. Betul sekali. Gu Zhaoxi dengan bangga membusungkan dadanya dan berkata, aku, Gu Zhaoxi, tegak dan tidak melakukan hal-hal licik. Tunggu, apa yang dia maksud dengan melihat secara terbuka? Gu Zhaoxi akhirnya datang dan meraung, aku tidak melihatnya sama sekali, dia melompat turun sendiri. Kamu akhirnya mengakuinya. Wanita berambut emas itu mencibir, Gu Tianxing juga seorang ahli terkenal. Saya tidak berharap dia melahirkan putra yang tidak tahu malu. Gu Zhaoxi berkata dengan marah, kamu bisa mempermalukan ayahku, tetapi kamu tidak bisa mempermalukanku. Petik 2, Jun Changqiao merasa ada yang salah dengan pernyataan ini, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Potong omong kosong. Wanita berambut emas itu mengangkat tangannya dan berkata, kalian berdua harus mati. Mengaum, mengaum, ratusan binatang iblis di sekitarnya tampaknya telah menerima perintah. Mereka langsung menerkam ke arah Jun Changqiao dan Gu Zhaoxi. Udara dipenuhi dengan aura mengerikan. Saudaraku, jangan takut. Jun Changqiao berdiri di depan Gu Zhaoxi dan berkata, kakak ada di sini. Baginya, binatang iblis ini tidak layak disebut dan bisa dengan mudah dibunuh. Mengaum, mengaum. Tiba-tiba, raungan lain datang dari jauh. Jun Changqiao dan Gu Zhaoxi tanpa sadar melihat ke belakang, dan ekspresi mereka membeku. Di bidang penglihatan mereka, burung-burung besar berkerumun dari langit. Ada elang, condor, naga, dan babi. Ada begitu banyak dari mereka. Hanya saja ada begitu banyak dari mereka, tetapi mereka semua sangat kuat. Dengan sedikit penyebaran indera spiritualnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada lebih dari 5.000 dari mereka yang sebanding dengan rilem pencarian kebenaran tingkat atas, dan tidak ada kekurangan, ahli rilem rahasia surgawi setengah langkah. Tidak baik, Jun Changqiao mengerutkan kening. Wanita berambut emas itu menyilangkan tangannya dan mencibir. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Dari ekspresi tenang pihak lain, Jun Changqiao mengerti bahwa binatang iblis yang tiba-tiba menyerang pasti ada di sisinya. Saudara laki-laki, bagaimana dia mendapat begitu banyak masalah di usia yang begitu muda? Ayo pergi. Jun Changqiao memeluk Gu Zhaoxi dan bergegas melewati binatang iblis yang menerkam mereka. Mengaum. Petik 2. Pada saat ini, seekor elang raksasa yang lebih besar dari gunung terbang dari langit, cakarnya yang tajam tampaknya menghancurkan kehampaan. Ledakan. Jun Changqiao menangkisnya dengan kekuatan roh sejatinya dan segera memilih untuk mengambil jalan memutar. Namun, saat dia akan berbalik, seekor babi yang terbang dengan telinganya membuka mulutnya dan bersin. Air liur bau memercik seperti peri yang menyebarkan bunga. Sangat menjijikkan. Berdengung, Jun Changqiao buru-buru membentuk penghalang pertahanan di depannya. Bang, 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 air liur itu seperti bola meriam, menyebabkan dampak yang sangat besar. Ini juga memaksa Gou Sheng untuk mendarat dengan Gu Zhaoxi di tangannya dan memilih arah lain. Gan, dia berhenti di tempatnya, tidak mungkin untuk lari lagi. Karena pada saat ini,
semua jenis binatang iblis raksasa yang aneh berkumpul di sekitar dan bahkan di langit. Hanya aura jahat yang kuat yang meletus sudah cukup untuk membuat orang merasa tertekan. Merindukan, Jun Changqiao menurunkan Gu Zhaoxi dan berkata dengan ramah, pasti ada kesalahpahaman. Mengapa kita tidak duduk dan membicarakannya? Lebih baik memadamkan permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Dari lubuk hatinya, bicara, tentu, wanita berambut emas itu berkata, kamu mengintipku mandi. Hancurkan matamu dulu. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao mengerutkan kening. Sial, Gu Zhaoxi mengeluarkan token bintang surgawi dan berkata dengan marah, jangan mendorongku terlalu jauh. Dia berpikir bahwa Jun Patriark bisa menyelamatkannya, tetapi sepertinya itu tidak berguna. Dia hanya bisa memanggil ayahnya. Apa ini? Setelah kamu menghancurkannya, kamu bisa memanggil ayahku. Lalu apa yang kamu tunggu? Hancurkan dan panggil bala bantuan. Binatang iblis dari alam gunung dan laut sangat kuat, terutama dengan begitu banyak dari mereka berkumpul. Jun Changqiao yakin bahwa dia bisa melarikan diri, tetapi dia harus membayar harga yang mahal. Jika senior Gu datang, tidak akan ada masalah. Gu Zhaoxi juga ingin menghancurkannya. Namun, jika wanita ini ada hubungannya dengan ayahnya, dan ibunya mengetahuinya, bukankah dia akan mendapat masalah? Mengaum, mengaum. Pada saat ini, seekor binatang kera besar seputih salju berjalan dengan langkah-langkah yang menghancurkan bumi. Itu meraih Kun mayat mengambang dan menelannya. Kemudian, ia memukul dadanya dan berevolusi menjadi kera iblis haus darah kuno level 999. Suara mendesing. Wanita berambut emas itu mendarat di atas kepalanya dan berkata, aku akan memberimu sampai hitungan ketiga. Hancurkan matamu atau jadilah makanan kera. Petik 2, petik 2. Mata Jun Changqiao serius. Binatang kera besar yang lebih tinggi dari gunung ini sekuat 9 fase Dharma gabungan. Alam gunung dan laut, levelnya sangat tinggi. 1, 2. Tepat ketika wanita berambut emas itu akan menghitung sampai 3, Gu Zhaoxi mengangkat token tinggi-tinggi dan berteriak, ayah, maafkan aku. Pa, token bintang surgawi langsung dihancurkan. Suara mendesing, suara mendesing. Dalam sekejap, embusan angin meletus di tempat, dan gelombang udara yang mengepul menyebar seperti gelombang yang bergejolak. Mata Jun Changqiao melebar karena Gu Tianxing berdiri di area gelombang udara dengan tangan di belakang punggungnya seperti ahli dunia lain. Brengsek, bala bantuan datang terlalu cepat. Anakku. Mata Gu Tianxing dingin. Apa masalahnya? Token bintang surgawi adalah kartu truf penyelamat nyawa yang dia berikan kepada putranya. Sekarang dia tiba-tiba menghancurkannya untuk memanggilnya, dia pasti dalam masalah besar. Ayah, Gu Zhaoxi menunjuk wanita berambut emas dan berkata dengan marah, dia ingin membunuhku. Bunuh anakku, kamu mencari kematian. Gu Tianxing, yang tampak seperti orang jujur, langsung marah. Kemudian, dia melihat ke arah yang dia tunjuk dan melihat wanita berambut emas. Ekspresinya membeku. Tentu saja, ayah mengenalnya. Desir, suara angin pecah datang dari langit, dan ibu Gu bergegas mendekat. Dia juga bisa merasakan bahwa putranya telah menghancurkan token bintang surgawi. Ini sudah berakhir. Sial, tepat ketika Gu Zhaoxi hendak pingsan, wanita berambut emas itu melompat turun dari binatang kera dan membungkuk seperti seorang wanita dari keluarga bangsawan. Salam, Paman dan Bibi. Saat dia berbicara, dia diam-diam memelototi Gu Zhaoxi. Ekspresi kesal itu sepertinya mengatakan, kamu benar-benar menghancurkan token bintang surgawi. Anak, ibu Gu tersenyum. Mengapa kamu di sini? Gu Zhaoxi tercengang. Plot yang muncul saat ini benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Ayah, Gu Zhaoxi berbisik, kamu dan ibu mengenalnya. Omong kosong. Gu Tianxing berkata, bagaimana mungkin saya tidak tahu calon menantu saya? Hah, mata Gu Zhaoxi melebar dan mulutnya terbuka. Orang yang paling pingsan adalah Jun Changqiao. Setelah semua keributan ini, ternyata dia adalah tunangan kakaknya. Apakah menyenangkan bermain cinta dan benci di sini? Atau mereka sengaja menggodanya? Paman, Bibi, saudara laki-laki. Gou Sheng menangkupkan tinjunya dan berkata, maaf mengganggumu. Desir, setelah mengatakan itu, dia menghilang tanpa jejak. Gu Zhaoxi tidak menyangka wanita pirang itu menjadi tunangannya. Tidak, dia tidak seperti ini. Dia tidak begitu cantik. Gu Zhaoxi tidak peduli dengan penampilan seorang wanita, tetapi dia masih memiliki standar estetika dasar. Dibandingkan dengan tunangannya, kecantikan pirang itu adalah malaikat yang sangat cantik, sementara yang lain adalah malaikat bersayap patah dengan wajahnya di tanah. Apa? Gu Tianxing berkata, kamu tidak mengenalnya. Aku pernah melihatnya.
Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Nyonya Gu memutar matanya ke arah suaminya. Petik 2, petik 2. Gu Zhaoxi melolong dalam hatinya, ini jelas bukan yang kulihat. Tunggu, dia adalah iblis. Mungkinkah tubuh aslinya adalah monster jelek, dan dia berubah menjadi manusia untuk membuat dirinya cantik? Memikirkan hal ini, Gu Zhaoxi menatap wanita pirang itu. Seolah-olah dia melihat tatapan mengancam melalui penampilan cantiknya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Jika ayahnya bersikeras mengatur seorang istri untuknya, asalkan penampilannya lumayan, dia akan dengan enggan menerimanya. Namun, dia lebih suka mati sendirian untuk operasi plastik aneh seperti dia. Cek-cek, Jun Changqiao berjongkok di kejauhan dan berkata, saudaraku diberkati. Orang tua yang kuat, istri yang cantik, dia adalah pemenang dalam hidup. Tunggu, Jun Changqiao tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, saudaraku, bukankah kamu diberkati hari ini karena aku, kakakmu? Sistem tidak bisa berkata-kata, tuan rumah mulai menyanjung dirinya sendiri lagi. Kakak mengorbankan dirinya untuk kebenaran. Dia tidak hanya mendapatkan gelar, pahlawan hebat, di alam atas, tetapi dia juga bereinkarnasi dengan cinta orang tua dan tunangan yang cantik. Jangan bilang itu tidak ada hubungannya denganku, kata Jun Changqiao. Petik 2, petik 2. Sistem tidak bisa berkata-kata, itu hanya bisa meminta bantuan pembaca di luar. Pembaca, nyalakan dia. Pertemuan Gu Zhaoxi dengan orang tua yang baik memang terkait dengan Jun Changqiao. Namun, alasannya adalah karena dia mengorbankan dirinya untuk kebenaran dan menyelamatkan alam atas dari bencana, atau dia menerima jasa dari kegelapan, jadi dia bereinkarnasi menjadi keluarga yang baik. Dalam istilah awam, orang baik akan diberi penghargaan. Lebih serius, mereka yang ditipu oleh Gou Sheng akan sangat menderita jika mereka tidak menerima kompensasi. Ding, pencarian sampingan selesai. Hadiah, 1000 poin reputasi. Ding, poin reputasi sekte, 6000. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi sampingan. Hadiahnya adalah formula Qi Concealing Pil X1, yang telah ditransfer ke cincin luar angkasa. Petik 2. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao tidak peduli bahwa tugas itu diselesaikan dengan mudah. Apa yang dia pedulikan adalah bahwa formula untuk Concealing Qi Pil dicuri oleh sistem. Apa yang harus dilakukan? Haruskah saya mengembalikannya ke pemiliknya yang sah? Tidak, jika dia tiba-tiba mengeluarkannya, pamanku pasti akan curiga. Haruskah dia menemukan kesempatan untuk berpura-pura bahwa dia tidak sengaja mengambilnya saat berjalan? Ding, telah terdeteksi bahwa tuan rumah telah memperoleh formula Qi Concealing Pil. Dicocokkan secara otomatis dengan pavilion elixir. Petik 2, petik 2. Ekspresi Jun Changqiao menegang. Setelah beberapa saat, dia melolong dalam hatinya. Aku tidak bisa membatalkan misi dengan paksa, dan resepnya secara otomatis cocok. Ini benar-benar bukan salahku. Dia membuka pavilion kedokteran dan melihat-lihat formula baru. Ini terlalu ajaib. Di depan danau, wanita berambut emas itu memegang sehelai daun di tangannya dan berkata, aku tahu kamu bingung. Gu Zhaoxi, yang berdiri di belakangnya, berkata, sebenarnya, hal semacam ini adalah tentang kasih sayang timbal balik. Saya belum pernah bertemu gadis ini sebelumnya. Jika kita bersikeras untuk bersama, saya khawatir itu akan menyebabkan kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Petik 2. Dia tidak akan pernah bingung dengan wanita cantik di depannya, karena tubuhnya sangat jelek sehingga dia tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Wanita berambut emas itu berbalik, menghancurkan daun di tangannya, dan berkata dengan penuh kebencian, apakah kamu membenciku? Tidak. Gu Zhaoxi berkata, aku. Wanita berambut emas itu tiba-tiba bergegas, meraih kerahnya dan berkata, jika Anda bukan putra Gu Tianxing, hanya dengan mengintip saya mandi, Anda pasti sudah mati tanpa tempat pemakaman. Sangat sengit, persis seperti perempuan tua. Hei. Gu Zhaoxi pingsan dan berkata, jangan tidak masuk akal, kamu jelas-jelas melompat sendiri. Wanita berambut emas itu melepaskannya dan berkata dengan bangga, demi tunanganku, aku akan mengampunimu hari ini. Petik 2, petik 2. Gu Zhaoxi terdiam, tidak ada perasaan di antara kita, apakah kamu benar-benar berencana untuk menikah denganku? Bukankah kalian manusia berbicara tentang perintah orang tuamu dan kata-kata mak comblang? Wanita berambut emas itu berkata, kontrak pernikahan diatur oleh mereka, tentu saja saya harus mematuhinya. Tetapi, tidak ada tapi, suamimu, istriku, tidak ada yang bisa mengubahnya. Petik 2, petik 2. Gu Zhaoxi terdiam. Meskipun ayahnya tinggal di pengasingan di pegunungan, dia masih peduli dengan wajahnya.
Karena dia telah membuat kesepakatan dengan Master Realm, jika putranya tidak mematuhi, dia mungkin akan dihukum oleh hukum keluarga. Ini bisa dianggap sebagai perjodohan. Namun, istrinya seindah bunga, dan ayah mertuanya adalah Master Realm. Jika itu Xiao Duo, dia akan lebih dari senang. Tentu saja, wanita berambut emas itu berkata, aku juga tidak menyukaimu. Lalu kenapa kita tidak putus? Gu Zhaoxi buru-buru berkata. Putus. Wanita berambut emas itu berkata, ayahku tidak akan setuju, begitu juga ayahmu. Melon yang dipetik secara paksa tidak manis. Jadi, wanita berambut emas berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah, mengapa kita tidak melarikan diri dari alam gunung dan laut bersama-sama dan tinggal di tempat di mana tidak ada yang bisa menemukan kita. Kemudian kita bisa menikah dan punya anak, dan menjalani kehidupan yang damai. Ide bagus. Mata Gu Zhaoxi berbinar. Namun, ketika dia dengan hati-hati mempertimbangkan kata-kata wanita itu, dia segera meraung, ini bukan lari dari pernikahan, ini kawin lari. Ses. Wanita berambut emas itu berkata, jangan biarkan paman dan bibi mendengar ini. Petik 2, petik 2. Gu Zhaoxi hampir jatuh. Di kejauhan, Nyonya Gu memandang putranya dan berkata sambil tersenyum, suamiku, lihat betapa bahagianya mereka mengobrol. Menurutku, mengapa kita tidak mendiskusikannya dengan mertua dan segera menyelesaikan pernikahan? Gu Tianxing sedikit bangga karena pernikahan ini adalah keputusannya. Sekarang istrinya puas, dia akhirnya bisa mengangkat kepalanya di rumah. Oke, Nyonya Gu tidak keberatan. Pada awalnya, dia cukup menentang. Pasalnya, keduanya belum pernah bertemu sebelumnya. Sekarang setelah mereka jatuh cinta dan mengobrol dengan gembira, dia secara alami setuju. Paman, bibi. Wanita berambut emas itu berjalan mendekat dan membungkuk. Ayah berkata bahwa saya hanya bisa keluar selama 4 jam sehari. Saya harus kembali sekarang agar mereka tidak khawatir. Ini sangat kontras dengan gambar perempuan barusan. Gu Zhaoxi bergumam dalam hatinya, aktingnya lebih baik dariku. Aku harus mengakui kekalahan. Kembali, Nyonya Gu berkata sambil tersenyum. Semakin dia melihat calon menantunya, semakin dia menyukainya. Ini sudah berakhir. Gu Zhaoxi berpikir, ibu telah ditipu olehnya. Paman, bibi, selamat tinggal. Wanita berambut emas itu kembali menatap Gu Zhaoxi dan mentransmisikan suaranya, aku yang baru saja kamu lihat hanyalah pengganti acak. Petik 2, petik 2. Gu Zhaoxi mengutuk dalam hatinya, gila. Setelah kamu mengambil keputusan, temui aku di Camp Heart Lake. Wanita berambut emas itu melompat ke atas seekor elang yang mempesona dan terbang menjauh. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa melambai pada pasangan Gu, bertingkah sangat sopan. Gu Zhaoxi benar-benar mempertimbangkannya. Tentu saja, dia tidak akan mempertimbangkan untuk melarikan diri dari alam gunung dan laut dengan wanita ini, menikah, memiliki anak, dan menjalani kehidupan yang damai. Sebaliknya, dia mempertimbangkan untuk menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkannya. Dia tidak bisa mengubah nasibnya di sini, tetapi akan berbeda jika dia pergi. Masalahnya adalah, bagaimana dia bisa pergi? Tiba-tiba, Gu Zhaoxi menoleh dan menatap Jun Changqiao, yang duduk di kejauhan. Matanya berkilat gembira. Pada saat yang sama, Gou Sheng juga melihat ke atas. Karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, senyum konyol muncul di wajahnya. Tempat di mana pasangan Gu tinggal di pengasingan. Jun Changqiao duduk di paviliun kecil dan menyeruput teh. Kadang-kadang, dia akan melihat pemandangan indah di kejauhan dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, betapa nyamannya ini. Untuk mengembangkan sekte, dia sibuk sepanjang hari dan tidak berani bersantai sama sekali. Dia sangat berharap suatu hari nanti, dia bisa mengucapkan selamat tinggal pada dunia seni bela diri dan menjalani kehidupan tanpa beban. Jangan khawatir, sistem berkata, tunggu final. F***. Jun Changqiao mengutuk dan terus mencicipi tehnya. Pada saat yang sama, dia membuka paviliun eliksir dan dengan hati-hati membaca bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil penyembunyian Qi. Jumlah mereka tidak banyak, hanya 5 orang. Namun, buah suci awan giok dan bunga air ripple jelas bukan level rendah. Jika dia ingin menemukan mereka, visi Jun Changqiao berhenti di ladang obat di kejauhan. Ada banyak tanaman obat yang ditanam di dalamnya, dan jenisnya berbeda. Gu Tianxing duduk dan tersenyum, Jun Patriark juga tahu tentang ramuan obat. Jun Changqiao berkata, saya tahu sedikit tentang ramuan obat biasa, tetapi saya tidak tahu apa-apa tentang yang ditanam oleh senior. Hahaha, Gu Tianxing tertawa dan berkata, ramuan obat yang saya tanam ini, apalagi Jun Patriark, mungkin tidak banyak orang di seluruh alam semesta atas yang tahu tentang mereka. Oh,
Jun Changqiao bertanya dengan heran, mungkinkah itu harta surgawi yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan? Gu Tianxing tampaknya tertarik dan sengaja pamer. Dia menunjuk ke ramuan obat dan berkata, ini adalah buah suci awan giok. Dibutuhkan 10.000 tahun untuk berkecambah, 10.000 tahun untuk mekar, dan 10.000 tahun untuk berbuah. Cek, mata Jun Changqiao melebar. Dia terkejut bukan karena siklus pertumbuhan buah suci awan giok terlalu lambat, tetapi karena itu adalah ramuan obat yang hilang. Dan bunga air bergelombang ini. Gu Tianxing menunjuk ke ramuan obat lain dan berkata dengan bangga, benda ini tumbuh di lingkungan yang sangat keras. Saya menghabiskan banyak upaya untuk mentransplantasikannya di sini. Selanjutnya, dia memperkenalkan ramuan obat lainnya. Tanpa pengecualian, itu semua adalah bahan untuk menyempurnakan pil penyembunyian Qi. Beberapa saat yang lalu, dia masih mengkhawatirkan tanaman obat. Siapa yang mengira bahwa mereka akan berada tepat di depannya? Tentu saja, ini adalah ramuan obat yang telah dibudidayakan dengan susah payah oleh senior Gu, jadi dia pasti tidak akan mengambilnya. Paman, Jun Changqiao bertanya, apakah kamu punya biji? Apa itu? Gu Tianxing tersenyum dan berkata, apakah Anda tertarik dengan ramuan saya? Saya ingin mendapatkan beberapa benih untuk ditanam di sekte, kata Jun Changqiao. Gu Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata, kondisi untuk tumbuh-tumbuhan ini terlalu keras. Bahkan jika aku memberimu benih, kamu tidak akan bisa menanamnya. Baik, Jun Changqiao menyerah untuk menanam. Sebenarnya, seluruh sekte memiliki teknik kultivasi tersembunyi, jadi tidak ada gunanya menyempurnakan pil penyembunyian Qi. Gu Tianxing berkata, ketika Jun Patriark pertama kali tiba di alam gunung dan laut, dia memanggil begitu banyak murid dari udara tipis. Saya kira dia pasti memiliki semacam benda ajaib yang dapat berisi makhluk hidup. Jangan khawatir, aku tidak akan merebutnya. Jun Changqiao setuju, karena dengan kekuatannya, akan mudah baginya untuk merebutnya. Sejujurnya, senior, leluhur sekte meninggalkan harta yang disebut lengan langit dan bumi. Itu bisa berisi makhluk hidup. Dia tidak akan mengatakan bahwa dia telah mewarisi dunia abadi. Lagi pula, itu akan terlalu mengejutkan. Tidak heran, Gu Tianxing berkata, Jun Patriark, benda ajaib yang dapat berisi makhluk hidup jarang ada di seluruh alam semesta bagian atas. Jangan beritahu siapapun, kalau tidak. Desir, tangan kanannya tiba-tiba terulur dan meraih Jun Changqiao. Gerakannya tidak terlalu cepat, tapi setidaknya itu terlihat. Namun, Jun Changqiao duduk di tempat dan tidak bergerak. Dia hanya berhenti ketika tangan itu berjarak 0,1 cm dari tenggorokannya. Kenapa kamu tidak menghindar? Karena aku bukan orang seperti itu. Hahaha, Gu Tianxing menarik tangannya dan berkata sambil tersenyum, Jun Patriark benar-benar berani. Masa depanmu tidak terbatas. Aku tersanjung dipuji oleh paman. Meskipun Jun Changqiao terlihat tenang, pada kenyataannya, dia hampir pergi ke dunia abadi barusan. Ayah, pada saat ini, Gu Zhaoxi berlari dan berkata, ibu ingin berbicara denganmu. Oke, Gu Tianxing berdiri dan berkata, saya permisi. Paman, hati-hati. Setelah melihat ayahnya pergi, Gu Zhaoxi duduk di bangku, memegang dagu kecilnya dan mengedipkan matanya. Jun Patriark, bagaimana kamu datang ke sini? Jika itu orang lain, mereka mungkin memuji dia karena imut, tetapi Jun Changqiao tahu bahwa dia bereinkarnasi dan mungkin mengingat beberapa kenangan dari kehidupan sebelumnya. Jadi dia berkata dalam hatinya, tidak aneh berpura-pura menjadi anak kecil sama sekali. Saya datang ke sini dengan kapal perang. Bagaimana dengan itu? Itu dipotong dua oleh ayahmu. Itu sedang diperbaiki. Itu akan makan waktu berapa lama? Hanya, Jun Changqiao berkata, mengapa kamu menanyakan ini? Gu Zhaoxi menopang dirinya sendiri, mencondongkan kepalanya, dan berkata dengan suara rendah, aku ingin pergi dengan Jun Patriark. Jun Changqiao sangat senang. Mengapa dia datang ke dunia abadi? Bukankah itu hanya untuk bersatu kembali dengan saudara-saudaranya dan melakukan perjalanan alam semesta bergandengan tangan? Pada awalnya, dia khawatir pasangan Gu tidak akan membiarkannya pergi. Sekarang dia menawarkan untuk pergi bersamanya, Rui Gut sangat salah. Tetapi, Gu Zhaoxi berkata lagi, jangan biarkan orang tuaku tahu. Jun Changqiao sadar dan berkata dengan terkejut, apakah kamu akan melarikan diri dari rumah lagi? Tidak, Gu Zhaoxi berkata dengan serius, tunanganku ingin keluar dan melihat dunia. Sebagai calon suaminya, aku harus memenuhi keinginannya. Saya tidak melihatnya, adikku sangat mencintai istrinya. Oke, untuk kakak dan adik iparnya. Tidak peduli apa, dia harus membawa mereka pergi dan menjelajahi alam semesta yang lebih luas. Tuan rumah mencari kematian,
kata sistem, apakah kamu tidak takut bahwa Gu Tianxing dan guru alam gunung dan laut akan memburumu? Itu benar. Jun Changqiao terdiam. Dari apa yang dikatakan wanita berambut pirang itu, dia bisa melihat bahwa guru alam gunung dan laut sangat ketat dengan putrinya. Seharusnya tidak masalah baginya untuk membawa saudaranya pergi, tetapi mungkin akan merepotkan untuk membawanya pergi. Jun Patriark, Gu Zhaoxi tampaknya memahami dilemanya dan berkata dengan suara rendah, ini adalah keputusan kami. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan khawatir dan bawa kami pergi. Sudah diputuskan. Aku akan memberitahu tunanganku. Suara mendesing. Dia melompat turun dari kursi dan pergi. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya, lalu menyesap teh dan berkata pada dirinya sendiri, aku berutang terlalu banyak padamu di kehidupanku sebelumnya. Karena aku memiliki kesempatan dalam hidup ini, tidak peduli seberapa sulit atau berbahayanya, aku akan membantumu, memenuhi keinginanmu. Kakak dan adik ipar, aku, Jun Changqiao, harus membawa mereka pergi. Ledakan. Pada saat itu, pondok jerami di depan mereka tiba-tiba runtuh, dan Gu Tianxing terbang keluar dan mendarat di tanah. Apa yang sedang terjadi? Jun Changqiao tercengang. Nyonya Gu melangkah keluar ruangan dan berteriak, katakan padaku. Apakah Anda menukar formula Qi Concealing Pil dengan anggur lagi? Petik 2. Tidak, bagaimana itu bisa hilang? Aku tidak tahu. Ledakan. Nyonya Gu bergegas mendekat dan meraih kerah Gu Tianxing. Dia membantingnya dari kiri ke kanan, dan kemudian dari kanan ke kiri. Tanah runtuh, dan adegan kekerasan dalam rumah tangga sangat tragis. Jun Changqiao kaget, tunggu, kemana dia pergi? Ledakan. Jun Changqiao, yang bersembunyi di depan kapal perang yang rusak, mendengar ledakan dan teriakan dari jauh. Dia berkata dengan malu, Paman, maafkan aku. Paman, apakah kamu baik-baik saja? Di pagoda, Jun Changqiao bertanya dengan lemah. Dia merasa sangat bersalah. Dia mencuri formula untuk Concealing Qi Pil karena misi dan menyebabkan Paman Gu menderita kekerasan dalam rumah tangga. Saya baik-baik saja, meskipun kepala Gu Tianxing bengkak dan matanya menyipit, aura seorang ahli dunia lain masih ada. Dia berkata, aku sudah terbiasa. Betapa sunyi, betapa menyedihkan. Jun Changqiao berkata pada dirinya sendiri, aku akan menemukan kesempatan untuk mengembalikan formula secara diam-diam. The Concealing Qi Pil telah secara otomatis dicocokkan dengan pavilion eliksir. Tentu saja, dia harus mengembalikan formula itu kepada Paman Gu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya di rumah di masa depan? Mendesah. Gu Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata, selama ini, setiap kali ada sesuatu yang hilang, itu salahku. Mengapa aku sangat tidak beruntung? Apa yang hilang? Jun Changqiao bertanya. The Heaven Crossing Palm Print, Sutra Penerangan Hati, Formula 1000 Bayangan, manual rahasia seni bela diri ini semuanya hilang. Gu Tianxing berkata sambil air mata mengalir di pipinya. Betul sekali, dia suka menukar seni bela diri dengan anggur, tetapi semuanya tidak penting atau dia mendapatkannya dari orang lain. Seni bela diri tingkat tinggi seperti pusaka keluarga. Bagaimana dia bisa begitu bodoh untuk menukarnya? Seni bela diri Paman terdengar sangat kuat. Jun Changqiao menyesap teh dan tampak tenang di permukaan. Namun, dia berseru dalam hatinya, cetak telapak tangan penyeberangan surga dan formula 1000 bayangan dicuri dari Paman. Itu tidak mungkin kebetulan, kan? Sistem berkata. Itu adalah suatu kebetulan. Beberapa seni bela diri yang sebagian besar dikembangkan oleh sekte sepanjang masa semuanya dicuri dari Gu Tianguo. Dapat dikatakan bahwa mereka hanya menangkap satu untuk mengambil keuntungan dari situasi. Gu Tianxing mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah, tangkap pencurinya. Aku akan mematahkan uratnya dan membuat tulangnya terkilir, mengulitinya dan mencabut uratnya. Meneguk, Jun Changqiao menelan seteguk air liur dan keringat dingin muncul di punggungnya. Jun Patriark, Gu Tianxing berkata, ada apa denganmu? Jun Changqiao meletakkan cangkir teh dan berkata, perutku tiba-tiba terasa sedikit tidak nyaman. Aku pergi dulu. Setelah itu, dia bangkit dan pergi. Berhenti. Pada saat ini, Gu Tianxing tiba-tiba berteriak. Kulit kepala Jun Changqiao langsung meledak dan detak jantungnya semakin cepat. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan bertanya, Paman, ada apa? Gu Tianxing berjalan mendekat, meletakkan tangannya di bahunya, dan berkata, saya mendengar tentang apa yang terjadi kemarin dari Goa. Jika Jun Patriark tidak datang sebelumnya, saya khawatir sesuatu akan terjadi. Jadi, saya sangat bersyukur. Jun Changqiao hampir menangis. Paman,
Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, maka berterima kasihlah kepada saya. Mengapa Anda harus begitu serius? Apakah Anda tahu bahwa hati kecil saya hampir melompat keluar dari tenggorokan saya? Pergi. Gu Tianxing melambaikan tangannya. Jun Changqiao buru-buru menyelinap pergi. Hanya ketika dia sampai di depan kapal perang dia menghela nafas panjang lega. Dia berpikir dalam hati, itu membuatku takut setengah mati. Tuan rumah tidak mencurinya, jadi mengapa kamu merasa bersalah? Kamu masih berani mengatakan itu. Kasus ini terpecahkan. The Heaven Crossing Palm Print, Illuminating Heart Sutra, dan Major Chiliocosm Shadow Art semuanya dicuri dari Gu Tianxing. Jun Changqiao sendiri tidak tahan dengan perilaku menangkap domba dan menarik bulunya seperti ini. Dia memarahi sistem selama beberapa jam sampai mulutnya kering. Mendesah. Li Qingyang dan yang lainnya menggelengkan kepala. Situasi patriark yang memarahi udara benar-benar sedikit membingungkan. Baik, sistem berkata, saya salah. Itu salahmu sejak awal. Jun Changqiao meraung, itu tidak ada hubungannya denganku. Penyelesaian misi epik alam atas satu dihargai dengan sutra hati yang menerangi dan cetakan telapak tangan yang melintasi surga. Penyelesaian misi sampingan dihargai dengan seni bayangan besar Chiliocosm. Bahkan formula pil yang baru saja dia dapatkan juga karena misi sampingan. Melihat keempat jenis ini, tidak ada satupun yang dibeli oleh Jun Changqiao atas inisiatifnya sendiri menggunakan poin kontribusi atau poin reputasi. Jadi, secara logika, dia memang tidak bersalah. Mungkinkah itu, misi datang dan dia tidak melakukannya? Dia pasti mencurinya, itu tidak bisa disangkal. Namun, Jun Changqiao tidak sengaja mencurinya. Itu semua salah sistem. Aku tidak bisa membiarkan Paman Gu tahu bahwa sekte sepanjang masa memupuk seni bela diri ini, atau sesuatu yang besar akan terjadi. Ledakan. Tiba-tiba, suara pertempuran terdengar. Jun Changqiao melihat ke belakang dan melihat Ye Xingchen dan He Wudi terbang di atas gunung, bertarung dengan sengit. Mereka bertengkar lagi. Saudara muda Ye benar-benar tidak bosan. Para murid berdiskusi. Performa He Wudi sangat kuat sebelumnya, menyebabkan Ye Xingchen sangat menderita, jadi dia sering mengambil inisiatif untuk menantangnya. Tentu saja, bukan untuk menentukan siapa yang lebih baik, tetapi untuk saling belajar. Jalan seni bela diri perlahan-lahan tumbuh melalui pertukaran pukulan yang konstan dengan yang kuat. Jun Patriark, Gu Tianxing terbang dari jauh dan melihat keduanya bertarung di udara. Dia mengangguk dan memuji, murid-muridmu ini semuanya adalah bibit yang baik. Dia tidak sengaja menyanjung mereka, tapi mengatakan yang sebenarnya. Faktanya, apakah itu Ye Xingchen atau He Wudi, bakat dan bakat mereka sangat bagus. Di seluruh alam semesta atas, mereka adalah yang terbaik. Mereka jauh dari putramu, kata Jun Changqiao dengan rendah hati. Tidak benar. Gu Tianxing berkata, Gouwa telah dipelihara oleh semua jenis harta sejak dia masih muda, itu sebabnya dia memiliki bakatnya saat ini. Murid-muridmu tidak memiliki dasar yang baik. Sungguh terpuji bahwa mereka dapat mencapai apa yang mereka miliki hari ini. Petik 2. Paman, kamu menyanjungku. Jun Patriark, Gu Tianxing bertanya, pernahkah Anda mendengar tentang Perang Suci Semesta? Perang Suci Semesta. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, belum pernah mendengarnya. Ini adalah kompetisi seni bela diri standar tertinggi di alam semesta atas. Ini diadakan setiap 1000 tahun sekali. Pada saat itu, para jenius top dari semua dimensi utama akan berkumpul dan bersaing untuk mendapatkan gelar jenius nomor 1 alam semesta, kata Gu Tianxing. Petik 2, Jun Changqiao bergumam, bukankah itu hanya versi alam semesta dari pertempuran naga dan harimau untuk hegemoni? Gou Sheng tidak peduli dengan persaingan antar jenius semacam ini karena identitasnya adalah patriark, bukan superstar yang sedang naik daun yang harus membuktikan dirinya dengan kekuatan. Jika itu adalah kompetisi yang terkait dengan sekte, maka itu masih layak untuk dipertimbangkan dengan serius. Kultivasi dan bakat muridmu tidak buruk. Gu Tianxing berkata, mereka dapat berpartisipasi dalam perang suci semesta yang akan datang. Mungkin mereka dapat mencapai hasil yang baik dan menunjukkan kekuatan faksi Changhai kita. Aku akan mendengarkanmu. Jun Changqiao berkata, setiap galaksi akan mengirim orang jenius. Betul sekali. Gu Tianxing mengingat dan berkata, ambil perang suci semesta sebelumnya. Semua galaksi di alam semesta atas mengirim para jenius, dan ada sebanyak 1 juta dari mereka. 1 juta, mata Jun Changqiao melebar. Nomor ini sangat menakutkan. Setiap galaksi memiliki puluhan ribu dimensi. Mengirim beberapa orang saja dapat membentuk skala yang sangat besar. Gu Tianxing berkata,
saya mendengar bahwa jumlah jenius yang berpartisipasi dalam Perang Suci Semesta pertama hampir mencapai 10 juta. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao sedikit pusing. Jumlah jenius lebih dari pasir sungai Gangga. Itu tidak benar, Gu Tianxing berkata, saya memiliki rencana untuk membiarkan putra saya berpartisipasi dalam Perang Suci Semesta. Meskipun dia tidak dapat mencapai hasil yang baik, setidaknya dia dapat berlatih. Jika dia cukup beruntung untuk masuk 100 besar, dia bahkan dapat menerima berkah, asal alam semesta, yang akan membantunya menerobos ke alam takdir. Asal-usul alam semesta, Jun Changqiao terkejut lagi. Jika asal mula sebuah pesawat adalah energi dari seluruh bidang, maka bukankah asal mula alam semesta adalah energi dari seluruh alam semesta? Cetak telapak tangan penyeberangan surga. Pada saat ini, pertarungan Ye Xingchen dan He Wudi mencapainya. Keduanya menggunakan seni bela diri mereka, dan jejak telapak tangan yang padat berkumpul di langit, membentuk pemandangan yang spektakuler. Jun Changqiao, yang masih memikirkan asal-usul alam semesta, mendengar ini dan rambutnya rontok. Dia melolong dalam hatinya, sudah berakhir. Tanda pisah. PS, jual biji melon, cola, dan popcorn di barisan depan. Ada jenis lubang yang disebut water pit. Ada jenis lubang yang disebut dog pit. Hari ini, di bawah mata Gu Tianxing, Ye Xingchen dan He Wudi telah mengadu Gou Sheng. Sebenarnya, Jun Changqiao bermaksud menghentikan mereka dari pertempuran, tetapi dia melupakannya karena mereka berbicara tentang Perang Suci Semesta. Betul sekali, Gu Tianxing mengangguk dan berkata, pemahaman kedua muridmu tentang Heaven Crossing Palm Print telah mencapai titik kesempurnaan. Mereka memang generasi muda. Saat dia berbicara, dia berhenti. Saat dia berbicara, dia berbalik. Mereka, bagaimana mereka bisa tahu cetakan telapak tangan surga crossing? Jun, Patriark. Gu Tianxing melambaikan tangannya dan menangkap Jun Changqiao yang sedang membungkuk dan mencoba menyelinap pergi. Dia berkata dengan dingin, bagaimana situasinya? Bagus. Gu Tianxing menariknya ke depan dan berkata dengan marah, jadi kaulah yang mencuri buku petunjuk rahasia itu. Paman, Jun Changqiao buru-buru meluruskan lidahnya dan berkata, aku tidak mencurinya. Bagaimana mungkin murid-muridmu? Ini, melihat keraguannya, Gu Tianxing mengangkatnya. Terutama ketika dia memikirkan berkali-kali dia menderita kekerasan dalam rumah tangga karena pencurian manual rahasia, kemarahan keluar dari kepalanya dan dia meraung, berat, aku akan menghancurkanmu. Paman, dengarkan aku. Boom, 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 boom. Jun Changqiao seperti daun yang patah, menabrak dari timur ke barat, dari utara ke selatan, dan suara gonggongan anjing bisa terdengar. Ye Xingchen dan He Wudi berhenti dan menatap Gu Tianxing yang dengan liar menginjak-injak Jun Changqiao di kejauhan. Mereka tidak bisa tidak mengaguminya. Patriark masih yang terbaik, berani menemukan orang yang begitu kuat untuk diajak berdebat. Kasus ini terpecahkan. The Heaven Crossing Palm Print dicuri oleh bocah ini. Berbicara, Gu Tianxing telah mengalahkan Jun Changqiao setidaknya selama 2 jam, tetapi kemarahannya masih belum mereda. Dia meraih kerahnya dan meraung keras. Mendesah, itu juga tidak mudah baginya. Setelah menjadi kambing hitam selama bertahun-tahun, dia akhirnya menangkap pelaku sebenarnya. Adapun Jun Changqiao, lupakan, meskipun bukan niatnya untuk mencuri manual rahasia, mencuri adalah mencuri. Dia pantas dipukuli. Paman, wajah Jun Changqiao memar dan bengkak. Seni bela diri, diturunkan dari sekte. Pada saat ini, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia mencurinya. Siapa? 7 sage mendalam. Bum bum, bum bum bum. Gu Tianxing sekali lagi menekan Jun Changqiao ke tanah dan memukulinya sambil meraung, apakah kamu mencoba menipu orang bodoh? 7 sage mendalam adalah legenda alam semesta, legenda yang tidak bisa dihancurkan. Dia setuju dengan hal ini, tapi dia pasti tidak akan percaya bahwa dia terkait dengan sekte sepanjang masa. Itu normal. He Wudi awalnya tidak percaya. Namun, setelah bersentuhan dengannya, terutama setelah memahami Seven Profound Sumlaw Break, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Lagi pula, kekuatan mana di dunia yang bisa mengeluarkan 7 volume yang tidak lengkap? Pendeknya, Gu Tianxing belum bergabung dengan sekte sepanjang masa dan tidak berhubungan dengannya. Jika dia dan He Wudi bertukar tempat, mereka pasti akan menjadi kepala trio. Ayah, pada saat ini, Gu Zhaoxi berlari dari jauh. Ketika dia melihat Jun Patriark dipukuli, dia buru-buru berteriak, berhenti memukulinya, berhenti memukulinya. Arti lainnya adalah jika dia melumpuhkannya, bagaimana dia bisa meninggalkan alam gunung dan laut. Untuk mempertahankan citranya sebagai ayah yang ramah,
Gu Tianxing dengan santai melemparkan Jun Changqiao ke tanah dan melanjutkan penampilannya yang abadi. Dia berkata, Jun Patriark, kamu harus memberiku penjelasan yang jelas. Aduh, Jun Changqiao melolong, pinggangku. Pembaca berkomentar, mengapa Anda tidak memukuli orang ini sampai mati? Istri, dia mencuri manual rahasia, itu tidak ada hubungannya denganku. Gu Tianxing bersumpah bahwa ini pasti yang terberat yang pernah dia alami dalam hidupnya. Perasaan ini terlalu bagus. Jun Patriark, Ibu Gu Tianxing berkata dengan wajah datar, ada apa? Bibi, Jun Changqiao menutupi wajahnya yang bengkak dan berkata, The Heaven Crossing Palm Print adalah seni bela diri yang diturunkan di sekte sepanjang masa. Paman bersikeras bahwa saya mencurinya. Saya tidak bersalah. Melewati pantatku, Gu Tianxing meraung, The Heaven Crossing Palm Print diciptakan olehku. Jika dia hanya memperoleh seni bela diri tingkat tinggi dari luar, dia mungkin bisa menebak bahwa mungkin ada banyak salinannya, dan itu akan secara kebetulan berakhir di sekte sepanjang masa. Namun, seni bela diri ini unik, dan tidak ada salinan lainnya. Karena dia telah mempelajarinya, dia pasti telah mencurinya. Anak, Ibu Gu Tianxing berkata, bicaralah perlahan. Gu Tianxing hampir muntah darah. Kembali ketika dia tidak dapat menemukan manual rahasia, dia tidak menanyakan alasannya dan memberinya beberapa combo. Mengapa anak ini begitu sabar ketika tiba gilirannya? Apakah itu hanya alasan untuk kekerasan dalam rumah tangga? Paman, Jun Changqiao berkata, karena Anda mengatakan bahwa manual rahasia ini dibuat oleh Anda, berapa tahun yang dibutuhkan untuk memahaminya sampai pada titik kesempurnaan? Setidaknya 100 tahun. Sudah berapa lama sejak manual rahasia hilang? Petik 2, Gu Tianxing terdiam. Beberapa tahun. Ibu Gu Tianxing membantunya berkata. Bukankah itu benar? Jun Changqiao berkata, sebuah seni bela diri yang membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk dipahami, tetapi para murid dari sekte sepanjang masa telah mengembangkannya sampai pada titik kesempurnaan. Bolehkah saya bertanya berapa tahun yang dibutuhkan bagi mereka untuk memahaminya? Dia. Mustahil. Ibu Gu Tianxing juga merupakan pembangkit tenaga listrik. Secara alami, dia tahu betapa sulitnya mengolah cetakan telapak tangan melintasi surga yang diciptakan suaminya. Bahkan jika seseorang sangat berbakat, setidaknya butuh beberapa dekade untuk memahaminya. Beberapa dekade adalah untuk orang lain. Alam rahasia ruang waktu. Nama dan gerakannya sama. Gu Tianxing berkata dengan marah, bagaimana kamu menjelaskan ini? Paman, seperti yang Anda katakan sebelumnya, ada jutaan dan jutaan jenius yang berpartisipasi dalam perang suci universal. Di antara mereka, pasti ada seniman bela diri dengan nama yang sama. Semua seni bela diri di dunia mengarah ke tujuan yang sama. Tidak peduli berapa banyak perubahan yang ada, mereka akan tetap sama. Itu normal bagi seseorang untuk membuat seni bela diri dengan prinsip dan nama yang sama. Jun Changqiao berkata dengan serius. Dalam hal omong kosong *T, sistem menghela nafas, saya mengagumi tuan rumah. Kata-kata Jun Patriark masuk akal. Ibu Gu Tianxing setuju. Omong kosong *T, Gu Tianxing berkata, ini semua omong kosong *T. Gu Tianxing masih menjadi orang yang melihat semuanya dengan jelas. Namun, istrinya tidak berada di sisinya. Dia bahkan berbalik dan menatapnya dengan curiga. Kamu ingin menggunakan Jun Patriark sebagai kambing hitam? Tidak, benar-benar tidak. Melihat ini, Jun Changqiao berkata dengan nada terisak, aku tidak bersalah. Anak, Ibu Gu Tianxing berkata, jangan khawatir, Bibi akan menegakkan keadilan untukmu. Kemudian, dia menarik telinga Gu Tianxing dan berkata, ayo, ikuti aku kembali ke rumah. Tidak memiliki istri, bocah ini adalah pelakunya yang mencuri buku petunjuk rahasia. Kenapa kamu menyalahkanku, bukan dia? Meskipun Gu Tianxing sangat kuat, dia sangat pemalu di depan istrinya. Ledakan, ledakan, mendengar bahwa pamanku dipukuli lagi, Jun Changqiao buru-buru menutupi wajahnya dan berlari keluar. Dia berkata dalam hatinya, sangat dekat. Kepala keluarga. Pada saat ini, Zhen Dejun mentransmisikan suaranya. Eternal sudah diperbaiki. Jun Changqiao sangat senang. Dia memandang Gu Zhaoxi yang sedang menyiram tanaman herbal di kebun herbal dan berkata, saudaraku, kita bisa pergi sekarang. Betulkah? Gu Zhaoxi buru-buru membuang botol air dan berkata, tunggu aku akan segera kembali. Ibumu memukuli ayahmu. Ini kesempatan bagus. Cepat. Segera, Gu Zhaoxi berlari menuju Kam Heart Lake. 10 menit kemudian, Eternal yang diperbaiki terbang ke langit. Ekornya memuntahkan cahaya dan menghilang dari alam gunung dan laut.
Ibu Gu Tianxing menyeret Gu Tianxing keluar dari kamar dan mengerutkan kening. Kenapa anak itu pergi tanpa pamit? Tinggalkan pantatku. Anak itu memiliki hati nurani yang bersalah, dia lari. Tunggu, Gu Tianxing tiba-tiba melompat dan melihat ke kebun herbal yang kosong. Dia segera mengeluarkan raungan yang mengguncang gunung dan sungai, beraninya kamu mencuri ramuanku. Jun Changqiao telah berhasil melarikan diri dengan saudara laki-laki dan perempuan iparnya. Namun, harta alam yang dengan susah payah dibudidayakan oleh Gu Tianxing semuanya hilang. Banyak orang secara naluriah berasumsi bahwa pelakunya adalah Gou Sheng. Toh dia punya catatan kriminal, apalagi setelah dipukuli, jadi ada motifnya. Tapi kenyataannya, orang yang telah mencuri harta alam adalah Gu Zhaoxi. Dalam beberapa tahun terakhir, dia bertanggung jawab untuk menyiram dan mengolah tumbuhan yang ditanam ayahnya, dan dia secara bertahap mengembangkan perasaan untuk mereka. Dia khawatir ibunya akan melecehkannya, jadi dia memasukkan semuanya ke dalam cincin spasialnya. Sulit untuk menjaga terhadap pencuri dalam keluarga. Adapun Jun Changqiao, dia telah dilecehkan oleh Gu Tianxing selama 2 jam penuh. Kecuali dia ditendang di kepala oleh keledai, dia tidak akan berani mencuri lagi. Ayah, aku akan menjaga mereka dengan baik. Gu Zhaoxi berdiri di depan jendela, memandangi alam gunung dan laut yang semakin jauh. Air mata menggenang di matanya. Dalam kehidupan ini, dia telah sangat mengalami cinta orang tuanya. Perpisahan tentu saja sangat menyedihkan. Saudara laki-laki, Jun Changqiao berjalan mendekat dan menepuk pundaknya. Seekor elang muda pada akhirnya akan meninggalkan sarangnya dan terbang sendirian di langit. Gu Zhaoxi menyeka air matanya dan tersenyum cerah. Terima kasih, Jun Patriark. Hapus bagian, Jun. Jangan berpura-pura, Penatua Gu. Alam gunung dan laut. Gu Tianxing pulih dari pencurian jamu dan berkata dengan kaget, kemana putra kami pergi? Dia pergi dengan Jun Patriark, kata ibu Gu Shijiu. Gu Tianxing berkata dengan marah, baiklah. Dia mencuri harta karun alamiku dan menculik putraku. Apakah dia bosan hidup? Dan, kenapa kamu tidak menghentikannya? Putra kami adalah penatua sekte sepanjang masa di kehidupan masa lalunya. Sekarang Patriark sedang mencarinya, mengapa saya harus menghentikannya? Ya, Gu Tianxing menepuk dahinya dan berkata, aku hampir lupa tentang itu. Sebenarnya, mereka berdua sudah tahu tentang kehidupan masa lalu Gu Zhaoxi. Tepatnya, putra mereka yang mengaku. Lagi pula, roh reinkarnasi sudah terungkap. Alam gunung dan laut sangat jauh dari alam atas, kata Gu Qing. Bahkan dengan kapal perang alam roh astral, itu masih akan menghabiskan banyak energi. Bagi Jun Patriark yang datang jauh-jauh ke sini secara pribadi menunjukkan betapa dia peduli pada putra kita. Benar, Gu Tianxing memikirkan sesuatu dan berkata, tidak heran putraku bisa mengolah cetakan telapak tangan surga crossing begitu cepat. Ternyata dia telah memahaminya di sekte sepanjang masa di kehidupan sebelumnya. Saat dia berbicara, dia terdiam. Anak itu tidak hanya mempelajari Heaven Crossing Palm Print, tetapi juga sutra refleksi yang luar biasa dan formula 1000 bayangan besar. Apakah itu berarti? Petik 2 tanda seru petik 2. Gu Tianxing meraung ke langit, berapa banyak seni bela diri yang kamu curi dariku? Desir. Tiba-tiba, Rilem Lord of the Mountain and Sea Rilem terbang dan mendarat di depan pasangan Gu Clan. Dia mengeluarkan sepucuk surat dan dengan marah berkata, putramu kawin lari dengan putriku. Apa? Gu Tianxing tercengang. Mereka bertunangan, dan orang tua mereka tidak keberatan. Apakah ada kebutuhan untuk kawin lari? Apa yang kamu tunggu? Rilem Lord of the Mountain and Sea Rilem meraung, kejar mereka. Jangan khawatir, mertua. Ibu Gu Qinger berkata, kepergian Gowa dan Liner kali ini juga semacam pengalaman. Mungkin mereka bisa perlahan mengembangkan perasaan satu sama lain di masa depan. Gu Tianxing tidak menyadari pelarian Jun Changqiao karena dia berada di tengah-tengah kekerasan dalam rumah tangga. Ibu Gu Qing, telah memperhatikan dan tidak menghentikannya karena dia berharap putra dan menantunya dapat mengembangkan perasaan satu sama lain melalui badai dan menjadi tua bersama. Terus terang, Ibu Gu Qinger ingin melihat mereka berdua pergi bersama. Dia tidak ingin mereka menunggu di alam gunung dan laut untuk menikah tanpa perasaan satu sama lain. Baik. Rilem Lord of the Mountain and Sea Rilem menyerah pada gagasan mengejar putrinya. Karena dia ingin kawin lari dengan tunangannya, maka biarkan saja. Bagaimanapun, seorang wanita yang sudah menikah seperti air yang dicurahkan. Putra, Gu Tianxing melihat ke langit dan berkata, aku akan memberimu 10 tahun. Dalam 10 tahun, aku akan membawamu ke perang suci universal. Apakah kamu sudah memikirkannya? Tuan Rilem dari alam gunung dan laut bertanya.
Meskipun saya tidak peduli tentang ketenaran dan kekayaan dan tidak peduli dengan urusan duniawi, anak saya membutuhkan pengalaman. Perang suci universal adalah kesempatan yang baik. Gu Tianxing berkata. Sejauh yang aku tahu, Realm Lord of the Mountain and Sea Realm berkata, banyak jenius top dari pesawat kelas 1 telah mendaftar. Sangat sulit untuk bersaing mendapatkan tempat di sistem Gracie. Sulit bagi orang lain, Gu Tianxing berkata, bagi putraku, ini seperti mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Hahaha, Realm Lord of the Mountain and Sea Realm tertawa. Karena kamu begitu percaya diri, aku akan menunggu selama 10 tahun untuk melihat bagaimana menantuku menekan semua pahlawan di panggung penonton. Saya, bagaimana kamu mati? Di keabadian, wajah Gu Zhaoxi kaku. Kepolosan di matanya digantikan oleh perubahan hidup. Seperti yang diharapkan, Jun Changqiao berkata, kamu kehilangan sebagian ingatanmu. Dia tahu bahwa selama saudaranya mengandalkan roh reinkarnasi untuk bereinkarnasi, dia akan kehilangan sebagian dari ingatan pentingnya. Misalnya, dia tidak akan ingat siapa dia ketika mereka bertemu di alam atas. Relakskan pikiranmu, Jun Changqiao berkata, aku akan membawamu ke suatu tempat. Dia memiliki rencana perawatan lengkap untuk penyakit darah anjing amnesia semacam ini. Di mana? Kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana. Oh, Gu Zhaoxi menenangkan pikirannya dan merasakan penglihatannya kabur. Dia muncul di lingkungan seperti penjara. Astaga, cahaya itu menyilaukan. Setelah Gu Zhaoxi terbiasa, dia tanpa sadar melihat ke atas dan melihat bahwa setelah serif kucing hitam melepaskan 5 tembakan, beberapa kata muncul di langit pagoda penjara Tianyuan. Saudara laki-laki, Jun Changqiao menepuk pundaknya dan berkata, selanjutnya, saya akan memberi Anda perawatan yang komprehensif. Meskipun prosesnya menyakitkan, itu pasti dapat membantu Anda mendapatkan kembali ingatan Anda yang hilang. Petik 2, Gu Zhaoxi menggigil. Tepuk. Jun Changqiao bertepuk tangan dan berkata, Arya, teman lamamu ada di sini lagi. Arya, Gu Zhaoxi bergumam, dia agak akrab. Untuk beberapa alasan, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Setiap rambut di tubuhnya berdiri. Telapak kaki dan telapak tangannya berkeringat. Kaki dan perutnya bergetar tak terkendali. Dia hampir tidak bisa berdiri dengan stabil. Dia melakukan perhitungan yang cermat. Gu Zhaoxi telah ke istana 3 kali. Hai, tiba-tiba, ada suara yang jelas di telinganya. Gu Zhaoxi menoleh dengan kaku dan melihat seorang gadis berdiri di depannya. Dia memegang lilin di tangannya. Karena dia meletakkannya di depan dagunya, seluruh wajahnya sangat suram dan menakutkan di bawah cahaya. Ada 2 orang berdiri di samping gadis itu, satu berbaju putih dan yang lainnya berbaju hitam. Ketidakkekalan putih dan ketidakkekalan hitam tertulis di dahi mereka. Lidah merah cerah mereka hampir menggantung ke tanah. Hantu, Gu Zhaoxi memasuki pagoda penjara Tianyuan untuk kedua kalinya untuk menerima perawatan dari Arya. Karena prosesnya terlalu detail, itu banyak dimodifikasi dan dihapus. Untuk menghindari situasi serupa, itu akan dihilangkan nanti. Tidak perlu dihilangkan, Gu Zhaoxi meraung, aku ingat sekarang. Saat dia digantung oleh Arya, ingatan yang tersegel di kedalaman jiwanya menyembur keluar seperti banjir. Nama saya Gu Zhaoxi, aku saudara dari Patriark. Saya seorang penatua dari sekte sepanjang masa. Saya membawa bom untuk orang-orang di alam atas dan bergegas ke 9 kapal perang dunia jiwa astral. Saudara laki-laki, Jun Changqiao dan Gu Zhaoxi saling berpelukan dengan air mata dan ingus mengalir di wajah mereka. Adegan itu sesedih mungkin. Arya, yang telah menyiapkan segala macam alat peraga perawatan, melihat tuan dan saudara laki-lakinya bersatu kembali dan berkata, tidak mudah untuk mendapatkan suntikan, tetapi itu berakhir sebelum saya bisa melakukan apapun. Mendesah, Zhao Doudou dan Dailu menghela nafas dan berkata, bisakah Anda memberi kami garis? Karena rasa takut Arya terkubur jauh di dalam jiwanya, amnesia Gu Zhaoxi pun langsung sembuh. Adegan pertemuan hidup dan mati saudara kembali membuat orang menangis. Saudara laki-laki, Gu Zhaoxi berkata dengan serius, aku masih bersedia mengorbankan diriku untuk sekte ini. Jadilah pengebom, bersedia, tidak, dalam hidup ini, aku tidak akan membiarkanmu mati lagi. Ekspresi dan nada Jun Changqiao sangat serius, meskipun ditakdirkan untuk dianalisis secara berlebihan oleh Little Dodo. Saudara laki-laki, Gu Zhaoxi berkata, saya membawa semua ramuan obat ayah saya. Jika sekte membutuhkannya, saya bersedia memberikannya kepada Anda secara gratis. Jika Gu Tianxing mendengar kata-kata putranya, dia pasti akan melepas sepatunya diam-diam. Apakah Paman Gu tahu? Tidak, aku mengambilnya secara diam-diam.
Petik 2, Jun Changqiao melolong dalam hatinya, sudah berakhir, Paman Gu mungkin mengira aku mencurinya. Lebih percaya diri, sistem berkata, hapus kekuatan. Mendesah, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, di mata Paman Gu, aku benar-benar menjadi pencuri. Saudara laki-laki, ramuan obat ini milik keluargamu. Sekte sepanjang masa tidak bisa meminumnya. Gou Sheng juga merasa bersalah, jadi dia tidak mau meminum ramuan obat Gu Tianxing. Selain itu, dengan teknik kultivasi tersembunyi, pil penyembunyian Qi tidak akan ada gunanya. Kakak, kamu tidak tahu. Gu Zhaoxi mengeluarkan manual rahasia dan berkata, ramuan obat yang ditanam ayahku ini dapat digunakan untuk memurnikan banyak pil ajaib. Di sini, ini adalah Encyclopedia of Pills yang ditulis oleh ayahku. Kau mencurinya lagi. Barang-barang ayahku adalah milikku. Bagaimana itu bisa dianggap mencuri? Gu Zhaoxi menatapnya dengan serius. Jun Changqiao mengacungkannya dan berkata, Pamanku memiliki putra yang baik. Gu Tianxing. Kembali di alam gunung dan laut, raungan matriark Gu bisa terdengar. Kemana perginya Encyclopedia of Medicinal Pills? Jun Changqiao, kau kecil, jangan biarkan aku menangkapmu. Ledakan, pelakunya yang mencuri harta surgawi bukanlah Jun Changqiao. Itu ditakdirkan untuk mengecewakan beberapa orang. Namun, ini bukan poin utama. Poin utamanya adalah mulai saat ini, selama Gu Tianxing kehilangan sesuatu, Gou Sheng pasti akan menjadi kambing hitam. Sebagai seorang ahli yang membuat orang lain menyalahkannya, hari ini dia resmi menjadi kambing hitam generasi baru. Memikirkannya saja sudah membuatnya sangat senang. Saudara laki-laki, duduk di kafetaria, Gu Zhaoxi memakan makanan Liu Wanxi dan bertanya, apakah kita akan melakukan perjalanan antar bintang? Jun Changqiao meletakkan sumpitnya dan berkata dengan tatapan dingin, ke dunia roh bintang. Merasakan niat membunuh yang kuat, Gu Zhaoxi segera mengerti bahwa saudaranya sedang bersiap untuk melakukan sesuatu yang besar. Jika mereka tidak datang untuk menyerang, saya tidak akan mengorbankan diri saya sendiri. Jun Changqiao mengambil sumpitnya, mematahkannya, dan berkata, jadi, tidak peduli seberapa kuat pesawat ini, aku akan membuatnya benar-benar menghilang. Meskipun misi utamanya adalah untuk mendominasi alam semesta bagian atas, satu-satunya motivasinya adalah untuk menghancurkan dunia roh bintang dan membalas kehancuran benua bintang jatuh. Untuk ini, bahkan jika dia harus menggunakan cara yang tidak bermoral. Aku mendengar ayahku menyebutkannya sebelumnya. Gu Zhaoxi berkata, dunia roh bintang adalah salah satu dari sedikit pesawat teratas di alam semesta atas. Jika Anda ingin menghancurkannya, saya khawatir. Tidak ada harapan. Tidak, Gu Zhaoxi berkata dengan sungguh-sungguh, saya membutuhkan saudara untuk menyediakan bom yang lebih kuat, dan saya secara pribadi akan mengirimkannya. Bersiap untuk menjadi pembom sebelumnya, ini adalah saudara sejati. Aku bilang sebelumnya, aku tidak akan membiarkanmu mengorbankan dirimu lagi. Setiap kali aku mati, aku akan menjadi lebih kuat. Kakak, kamu tidak perlu khawatir. Apakah kamu layak untuk Paman Gu, layak untuk Bibi Gu? Petik 2, Gu Zhaoxi terdiam. Saudara laki-laki, Jun Changqiao berdiri, meletakkan tangannya di bahunya, dan berkata, meskipun kamu memiliki semangat reinkarnasi dan dapat dibangkitkan tanpa batas, tidak mudah untuk menemukan keluarga dan orang tua yang baik yang mencintaimu. Tidak peduli kesulitan apa yang kamu hadapi, dalam hidup ini, kamu harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Sangat serius, sangat serius. Seolah-olah dia telah kembali ke keadaan setelah penghancuran benua bintang jatuh. Dipahami, mata Gu Zhaoxi tegas, saya akan mencoba yang terbaik untuk hidup, bukan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk orang tua saya. Jun Changqiao menepuk pundaknya dan berkata, jangan lupa, kamu masih punya tunangan. Puff, Penatua Wei, yang menguping, meludahkan seteguk teh. Sulit dipercaya bagi seorang patriark untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, saat menyebutkan tunangannya, wajah Gu Zhaoxi menunjukkan ketidaksenangan, dan berkata, saudaraku, tidak bisakah kamu menyebutkan monster operasi plastik ini di masa depan? Ledakan, begitu dia selesai berbicara, Huali terbang dari meja makan, wajahnya membentur dinding. King Qiulin berjalan dengan sepatu hak tingginya, lalu meraih kerak Gowa dan mengangkatnya tinggi-tinggi, seolah-olah dia diselimuti kemarahan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, saya tidak menjalani operasi plastik. Kakak ipar sangat menakutkan, saya harus melarikan diri. Jun Changqiao buru-buru berbalik, berhenti. King Qiulin menoleh dan berkata, temukan dunia yang cocok untuk ditinggali, aku ingin tinggal di pegunungan dengan tunanganku. Hidup dalam pengasingan, pantatku.
Gu Zhaoxi meraung, saya ingin membangun karir dengan saudara saya. Ledakan, ledakan, King Qiulin meraihnya dan membantingnya ke tanah sampai kepalanya penuh gundukan. Kemudian dia mengangkatnya dan berkata, katakan itu lagi. Petik 2, petik 2. Gu Zhaoxi berkata, pria sejati, tidak pernah mengatakan dua kali. Ledakan, ledakan, Jun Changqiao menyelinap keluar dari ruang makan, menggelengkan kepalanya dan berkata, ini mungkin tradisi yang baik dari keluarga Gu. Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, Rose of Flowers berjalan mendekat. Tepat ketika dia hendak memasuki ruang makan, Jun Changqiao buru-buru menghentikannya dan berkata, bukan apa-apa. Adegan kekerasan dalam rumah tangga, saya tidak bisa membiarkan dia melihat. Jika dia terinfeksi, bagaimana saya akan hidup di masa depan? Saudara laki-laki, beri aku rokok. Di sudut kabin, Gu Zhaoxi berkata dengan kepala penuh tonjolan. Karena matanya menyipit membentuk garis, dia terlihat sangat menyedihkan. Kamu masih muda, Jun Changqiao berkata, kamu tidak bisa merokok. Mendesah, Gu Zhaoxi berjongkok dan berkata, ketika kita melewati pesawat, lempar wanita itu ke bawah, saya tidak ingin melihatnya sebentar. Jun Changqiao menyatakan simpati, tetapi menasihati, tunangan yang begitu cantik, dan putri raja sektor, mengapa kamu begitu menentangnya? Hubungan antara seorang pria dan seorang wanita adalah hambatan di jalur seni bela diri. Masuk akal, kedua bersaudara itu saling memandang dengan perasaan pahlawan menghargai pahlawan. Penatua Wei yang menguping dari jauh menggelengkan kepalanya, kedua saudara ini tidak ada harapan. Tidak, kenapa dia terus menguping? Hari berikutnya. Di bidang pelatihan sekte sepanjang masa, para murid eselon atas berkumpul. Ini untuk menyambut Penatua Gu, yang telah mengorbankan dirinya untuk sekte dan kembali lagi. Semuanya ada di sini. Setelah upacara, Jun Changqiao duduk di aula utama dan mengeluarkan ensiklopedia pil yang diberikan Gu Zhaoxi kepadanya, dengan mengatakan, selanjutnya, kita akan mengembangkan sekte sambil menuju ke dunia roh bintang. Tatapannya berhenti pada halaman yang mencatat pil yang disebut, pil roh instan. Dia berkata dengan terkejut, bukankah ini pil yang terbentuk dalam satu putaran? Memang, dari pengenalan, itu juga sangat beracun dan memiliki efek meningkatkan alam transformasi inti. Mungkinkah pamanku mendapatkannya dari klan iblis dan kemudian menyimpannya? Jun Changqiao terus membolak-balik, dan semakin dia membaca, semakin terkejut dia karena ada banyak formula pil ajaib yang tercatat di dalamnya, dan bahkan, ada formula pil untuk menerobos ke alam pencarian kebenaran. Saudara laki-laki, kau membawakanku harta karun. Encyclopedia of Pills berisi banyak formula pil yang aneh dan berharga, yang tidak diragukan lagi merupakan harta yang sangat besar bagi Jun Changqiao. Misalnya, pil esensi 6 rasa bumi yang dia lihat sekarang dapat memungkinkan seorang kultivator memasuki alam pencarian kebenaran dengan lancar dari puncak alam inti bergulir tanpa efek samping. Namun, semakin ajaib pilnya, semakin langka ramuannya. Untungnya, Gu Zhaoxi tidak hanya membawa ensiklopedia pil, dia juga membawa semua harta yang ditanam ayahnya. Meskipun jumlahnya tidak banyak, mereka semua telah dibudidayakan untuk waktu yang lama dan dapat digunakan untuk pemurnian kapan saja. Di dalam aula pil, 8 Hall Masters, yang dipimpin oleh Feng Guichen, berkumpul bersama, masing-masing dengan ekspresi rumit dan konstipasi di wajah mereka. Apa yang salah? Jun Changqiao meletakkan cangkir tehnya dan berkata, apakah ada kesulitan? Meskipun pil esensi bumi 6 rasa tidak dapat membantu para murid inti, itu dapat digunakan oleh para murid luar. Sekarang dia memiliki formula pil dan herbal, dia secara alami harus segera memperbaikinya. Kemudian, aula pil berguna, dan ada 8 Hall Master, semuanya ahli dalam alkimia. Oleh karena itu, Jun Changqiao hanya bertanggung jawab untuk mengembangkan sekte dan pamer ketika dia tidak ada hubungannya. Jika dia menemui masalah, dia bisa menyerahkannya ke aula yang sesuai. Kepala keluarga, Feng Guichen berkata dengan sungguh-sungguh, tingkat formula pilnya tinggi, aku tidak terlalu percaya diri. Mereka sama sekali tidak setingkat dengan Gu Tianxing. Mereka benar-benar pemula dalam hal memurnikan pil yang tercantum dalam ensiklopedia pil. Itu masalahmu, bukan masalahku. Setengah tahun. Jun Changqiao berdiri dan berkata dengan serius, kamu harus memperbaiki pil esensi 6 rasa bumi untuk raja ini. Jika tidak, kalian semua akan mengikuti Mao Xiaodao untuk membersihkan toilet. Petik 2, Menyaksikan patriark pergi, Feng Guichen, Du Hongchen, dan yang lainnya buru-buru berkumpul di depan Encyclopedia of Pills dan mulai mendiskusikannya. Saya pikir kita bisa melakukannya dengan cara ini. Tidak, itu berisiko.
Kita harus berubah ke cara yang lebih aman. Karena Jun Changqiao telah memberikan perintah yang ketat dan karena mereka tidak ingin membersihkan toilet, 8 Hall Master bersatu dan masing-masing menyumbangkan ide dan metode. Terlepas dari apakah mereka efektif atau tidak, setidaknya mereka bisa memperluas pemikiran mereka. Saat mereka sedang berdiskusi, Yuan Gongzi tersenyum dari sudut aula. 8 Hall Master yang kadang-kadang memurnikan beberapa pil, sementara sisanya adalah freeloader, akhirnya mendapat pekerjaan. Ini memenuhi hatinya dengan kepuasan. Abadi itu seperti pelangi, bolak-balik melintasi alam semesta yang luas. Karena itu dengan autopilot, Jun Changqiao menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan di sekte. Kadang-kadang, dia akan melatih Lin Yi, Ye Feng, dan yang lainnya dalam seni bela diri. Gu Zhaoxi juga fokus pada kultivasi, terutama menghabiskan hari-harinya di ruang penciptaan, menara ujian, dan berbagai alam rahasia. Tentu saja, sebagian besar dari mereka menjaga jarak dari King Qiulin untuk menghindari diganggu lagi. Pada saat ini, fondasi yang telah diletakkan Gu Tianxing untuk Gu Zhaoxi dipajang. Ranah dan basis kultivasinya dapat dikatakan telah maju dengan pesat. Jun Changqiao sangat iri sehingga dia hampir bersembunyi di sudut dan menangis. Memiliki ayah yang baik benar-benar membuat perbedaan. Meskipun dia belum pernah bertemu satupun, ketika dia memiliki seorang putra, dia harus menjadikannya generasi kedua yang kuat. Hehe, sistem tertawa datar sebagai tanda hormat. Ledakan. Di tempat latihan, dua sosok saling bersilangan. Segala macam sinar cahaya ditembakkan. Itu benar-benar pemandangan yang mempesona. Jejak telapak tangan penyeberangan surga. Gu Zhaoxi melompat ke udara dan mengeksekusi seni bela diri dari atas. Peng-peng. Sun Mucheng meluncur ke tepi dan menuangkan kekuatan roh sejatinya ke dalam tinjunya, menghancurkan semua jejak telapak tangan. Buk. Setelah Gu Zhaoxi mendarat di tanah, dia mundur dalam keadaan menyesal. Pada saat ini, Sun Mucheng menyerang dan mengeksekusi combo, membuat Gu Zhaoxi terbang. Dia kemudian menangkupkan tangannya, "Penatua Gu, terima kasih telah membiarkan saya menang." Petik 2, Gu Zhaoxi menstabilkan tubuhnya dengan susah payah. Ekspresinya sangat menarik. Baru beberapa tahun sejak mereka terakhir bertemu dan anak ini begitu kuat. Untungnya, dia tidak dengan bodohnya menantang murid inti. Kalau tidak, dia akan disiksa lebih parah. Hai, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya. Adikku mungkin berpikir bahwa dia memiliki ayah yang kuat dan memiliki dasar yang baik dalam seni bela diri. Karena itulah ia berani menantang Sun Mucheng yang tidak kalah dengan murid inti. Gu Zhaoxi melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Biarkan aku berkultivasi selama 2 atau 3 tahun, lalu kita akan bertarung lagi." Bakat dan bakatnya sangat tinggi, tetapi dia baru berusia 5 atau 6 tahun. Selama dia punya cukup waktu untuk berkembang, dia seharusnya tidak punya masalah mengalahkan Sun Mucheng atau murid lain di sekte itu. Tentu saja, ada prasyarat, mereka tidak boleh masuk ke alam rahasia surgawi saat dia mengejar. Terus terang, pasangan Gu sangat memperhatikan putra mereka dan membantunya membentuk tubuhnya sejak dia masih muda. Namun, dibandingkan dengan murid-murid sekte sepanjang masa, tidak ada banyak perbedaan. Selain itu, mereka berada di dunia abadi. Atribut langit dan bumi yang tak terbatas dapat diserap sesuka hati. Gu Zhaoxi bereinkarnasi menjadi keluarga yang baik, sementara para murid sekte sepanjang masa curang secara kolektif. 1 bulan kemudian, Jun Changqiao baru saja berjalan keluar dari halaman tempat tinggal Mawar Bunga ketika dia mendengar teriakan Feng Guichen, pilnya sudah dimurnikan. Oh, sangat cepat. Benar saja, hanya perintah ketat yang dapat meningkatkan efisiensi. Jun Changqiao berangkat ke Pil Hall, sementara Rose of Flowers berjalan keluar dari kamarnya. Melihat mawar di halaman telah dipangkas, dia bergumam dalam hatinya, kapan dia datang. Olah Pil, Feng Guichen dan yang lainnya meletakkan tangan mereka di pinggul dan mengangkat kepala mereka. Hidung mereka hampir menunjuk ke langit. Patriark telah memerintahkan mereka untuk memperbaiki pil pemulihan 6 rasa bumi dalam waktu setengah tahun, tetapi mereka telah selesai dalam sebulan. Satu kata, kebanggaan. Apakah itu efektif? Jun Changqiao bertanya sambil mencubit pil yang berkilau dan tembus pandang. Patriark, tolong yakinlah. Du Hongchen berkata, itu disempurnakan secara ketat sesuai dengan bahan dan langkah resep. Kecuali, ada masalah dengan resep itu sendiri, tidak akan ada kecelakaan. Lin Yi. Murid ada di sini, cobalah. Ya. Lin Yi mengambil pil itu dan menelannya tanpa ragu-ragu. Sejak bergabung dengan sekte sepanjang masa dan menjadi murid Jun Changqiao, kekuatannya telah meningkat secara signifikan.
Sekarang dia telah mencapai puncak rilem inti bergulir, dia bisa menggunakannya untuk menguji efek pil. Wos, pil pemulihan 6 rasa bumi meleleh di mulutnya. Ketika efek obat benar-benar berlaku, atribut surga dan bumi yang agung dan misteri surga dan bumi berkumpul di tubuhnya, memaksa Lin Yi untuk buru-buru duduk bersila di tanah dan menjalankan sutra hati yang menerangi untuk memperbaikinya satu persatu. Meskipun Feng Guichen dan Du Hongchen yakin, mereka masih sangat gugup. Lagi pula, jika mereka gagal, mereka harus menduduki jabatan itu dan Mao Xiaodao akan kehilangan pekerjaannya. Suara mendesing. Tiba-tiba, gelombang udara yang kuat meledak dari tubuh Lin Yi. Momentum kemajuannya berkumpul di atas pil pik dan bahkan membentuk pusaran besar. Aku akan maju. Resep yang ditulis oleh Paman Gu benar-benar efektif. Mata Jun Changqiao berbinar. Dia bahkan mulai membayangkan pil pemulihan 6 rasa bumi diproduksi secara massal dan semua murid generasi kedua memasuki alam pencarian kebenaran. Tentu saja, pil semacam ini tidak hanya bermanfaat bagi para murid, tetapi juga seluruh dunia abadi. Pada saat itu, Tuan Kota Xie, Patriark Ai, dan yang lainnya juga bisa memasuki alam pencarian kebenaran. Di dunia atas, mereka setidaknya akan dianggap sebagai master kelas 1. Momentum kemajuan berlangsung selama 1 jam. Ketika secara bertahap menyatu, Lin Yi membuka matanya. Matanya bersinar saat dia memasuki rilem pencarian kebenaran dari rilem inti bergulir. Ini sukses. Feng Guichen dan Du Hongchen saling berpelukan dengan penuh semangat. Beban membersihkan toilet benar-benar diturunkan. Tidak buruk, Jun Changqiao memuji, kamu harus memurnikan lebih banyak pil semacam ini. Feng Guichen menggaruk kepalanya dan berkata, bahannya tidak cukup. Aku akan bertanggung jawab untuk menemukan bahan-bahannya. Jun Changqiao berkata, kamu hanya perlu memastikan tingkat keberhasilan pil pemurnian di masa depan. Tidak masalah, penyempurnaan dari Six Flavor Earth Essence Pil berarti bahwa selama ada cukup ramuan, murid-murid yang terjebak di puncak alam transformasi inti dapat langsung menerobos ke alam pencarian kebenaran. Kasihan, Encyclopedia of Alchemy tidak mencatat formula level yang lebih tinggi. Kalau saja ada pil untuk memasuki alam rahasia surgawi. Jun Changqiao bergumam pada dirinya sendiri. Jangan merasa tidak puas. Sistem berkata, ini sudah sangat kuat. Itu benar. Jun Changqiao bercanda, ensiklopedia pil Paman Gu, saya kira itu mungkin disegarkan dari toko di masa depan. Petik 2, petik 2. Sistem itu diam. Dikombinasikan dengan medan perang independen yang muncul sebelumnya, situasi ini bukan tidak mungkin. Pada akhirnya, terlepas dari beberapa peralatan khusus dan harta karun tertinggi, sebagian besar barang yang dibeli Jun Chang Xiaofan di mal berasal dari ribuan dimensi, dan dia dapat menemukan pemilik barang-barang itu. Yang terpenting sekarang adalah, Jun Changqiao memegang dagunya dan berkata, saya masih harus memikirkan cara menanam ramuan Paman Gu dalam jumlah besar. Kalau tidak, bahkan ibu rumah tangga yang paling pintar pun tidak bisa memasak tanpa nasi. Ding, murid Mao Xiaodao telah tanpa lelah membersihkan toilet selama 1000 hari dan menyelesaikan misi sekte. Memperoleh 1000 poin reputasi. Petik 2. Ding, murid Jingjiu telah tanpa lelah membersihkan toilet selama 1000 hari dan menyelesaikan misi sekte. Memperoleh 1000 poin reputasi. Petik 2. Ding, poin reputasi sekte, 10.000. Petik 2. Akhirnya cukup. Jun Changqiao buru-buru membuka toko sistem. Setelah ragu-ragu sejenak, dia masih membeli, alam rahasia langit mungkin yang belum disegarkan. Ding, poin reputasi sekte, 0. Duka, Gou Sheng mencengkeram dadanya. Dia tidak melihat dunia rahasia baru yang baru saja dia beli. Sebaliknya, ia terus menggunakan poin kontribusinya untuk menyegarkannya. Saat ini, tingkat materi surgawi dan harta duniawi yang ditanam Gu Tianxing terlalu tinggi. Sulit untuk menemukan mereka bahkan jika dia melewati beberapa pesawat, jadi dia hanya bisa menaruh harapannya di toko. Ding, 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 petik 2. Kecepatan refresh sangat cepat. Dapat dilihat bahwa tidak ada hal baik yang keluar. Kita tidak bisa membiarkan Gou Sheng harus memberikan apapun yang dia inginkan. Kalau tidak, kemana wajah penulis akan pergi? Jadi, bahkan dengan kecepatan refresh VIP tahun cahaya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Baik, Jun Changqiao bersandar di kursinya dan berkata, kita hanya bisa menunggu sampai bulan depan. Pada saat ini, dia akhirnya memiliki mood untuk memasuki cincin spasialnya. Dia mengeluarkan instruksi manual dari alam rahasia surgawi dan membacanya secara rinci. Aku akan pergi. Barang bagus. Setelah membacanya, Jun Changqiao berdiri dari kursinya, matanya berbinar kegirangan. Menurut pengenalan manual yang terperinci,
jika para murid berhasil melewati level, mereka akan diberi hadiah senjata dan harta, dan peralatan kelas terendah di sini adalah kelas abadi. Tingkat abadi milik hierarki alam atas. Mungkin tidak jarang di pesawat tingkat tinggi, tapi setidaknya itu tidak dianggap lemah. Lebih-lebih lagi, dan ini baru permulaan, di atas itu adalah alam zenit. Itu benar, ini adalah puncak dari Pinnacle Immortal Sword. Dari sudut pandang seorang seniman bela diri dari alam atas, itu akan dikategorikan sebagai artefak surgawi. Jika Qing Yang dan yang lainnya masing-masing dapat memperoleh senjata pamungkas, bukankah mereka akan sehebat surga? Tatapan Jun Changqiao menjadi lebih tajam. Sebagian besar murid inti terjebak di puncak alam pencarian kebenaran. Jika mereka ingin maju ke level berikutnya, mereka hanya bisa menunggu kesempatan. Oleh karena itu, pada saat ini, satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka secara maksimal adalah dengan mengandalkan peralatan. Saya berada di tahap peda setengah langkah. Saya memiliki satu set 6 potong. Saya di panggung peda. Saya memiliki 9981 set. Permisi, meskipun alam rahasia Sky Might tidak buruk, kekurangannya juga jelas. Hanya murid yang diizinkan masuk. Patriark dan para petinggi tidak mungkin. Ini kacau. Tidak apa-apa, selama tuan rumah cukup berani untuk menyegarkan toko, cepat atau lambat, akan ada alam rahasia yang cocok untuk dirinya sendiri dan para petinggi. Pada saat itu, alam zenit akan dipersenjatai habis-habisan. Jika satu datang, satu akan dihancurkan. Sistemnya adalah penjual yang baik, tetapi sayangnya, Gou Sheng memutar matanya dan berkata, "Enyahlah sejauh dunia ini." Dia percaya bahwa ada alam rahasia yang cocok untuk patriark dan petinggi di toko, tetapi apakah itu bisa disegarkan atau tidak sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Karena itu, semuanya tergantung pada takdir. Di belakang gunung, pusaran air besar lainnya secara bertahap muncul, dan kemudian berbaris dengan alam rahasia hidup dan mati, alam rahasia ruang waktu, dan alam rahasia Empyrean. Sekte lain pergi untuk berlatih, tetapi sekte sepanjang masa dapat menikmati perlakuan yang sama tanpa meninggalkan rumah, dan bahkan memberikan pengalaman dan peralatan. Bagaimana mungkin para murid tidak naik level dengan cepat? Kepala keluarga, Su Xiaomo menyeringai dan berkata, "Apa ini? Alam rahasia langit mungkin. Apa fungsinya? Kamu ingin tahu? Masuk dan lihatlah." Petik 2. Petik 2, Su Xiaomo segera mundur. Di alam rahasia yang tidak diketahui ini, siapa yang tahu jika ada jebakan besar yang menunggunya ketika tidak ada yang masuk. "Aku akan pergi," kata Ye Xingchen. Karena itu, Kaisar Malam cukup jantan. Dia pantas menjadi murid kedua dari buku itu. "Aku akan pergi juga." Xiao Ziji keluar. Dia mungkin terlambat untuk menyerang dan bertahan, tetapi dia tidak akan pernah absen. "Pergi." Jun Changqiao memberi isyarat. Gou Sheng cukup yakin untuk membiarkan kedua murid ini masuk. Karena mereka sering berlatih bersama di alam bawah, tidak perlu membicarakan pemahaman diam-diam mereka. "Ayo pergi." Ye Xingchen melangkah ke alam rahasia Sky Might terlebih dahulu, dan Xiao Ziji mengikuti dari belakang. Jun Changqiao tidak tahu ujian macam apa yang ada di alam rahasia, jadi dia hanya bisa berdoa untuk kedua muridnya di dalam hatinya. Setidaknya, mereka bisa lolos tanpa cedera. Di alam rahasia langit mungkin, Ye Xingchen dan Xiao Ziji muncul dari udara tipis. Lingkungan di sini sangat menindas, dan ada kabut tebal di dekatnya. Itu seperti awal alam semesta, dan tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Kakak, tiba-tiba, ada gerakan. Ye Xingchen dan Xiao Ziji menoleh dengan waspada dan melihat seorang seniman bela diri dengan baju besi aneh berjalan keluar dari tempat di kejauhan di mana mereka hampir tidak bisa melihat dengan jelas. Jika Jun Changqiao ada di sini, dia akan segera menyadari bahwa ini adalah seorang samurai Jepang. Secara khusus, ada dua pedang panjang yang tergantung di pinggangnya. Samurai itu berhenti dan duduk bersila di tanah. Ye Xingchen dan Xiao Ziji tidak santai sama sekali. Mereka menjadi lebih berhati-hati. Meskipun pria aneh ini tidak mengeluarkan energi apapun, matanya yang tajam sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia luar biasa. Dentang. Samurai itu menggunakan ibu jarinya untuk mengambil dua pedang dari sarungnya dan meletakkannya di kedua sisinya. Dia berkata, "Ini adalah senjataku, Taiyan dan Taikui. Siapapun yang menang akan menjadi tuan baru mereka." Mata Ye Xingchen dan Xiao Ziji berbinar. Kedua pedang itu ukurannya persis sama. Panjangnya 1 meter dan lebarnya 2 jari. Permukaan pedang itu sehalus cermin, dan bilahnya bersinar dengan cahaya dingin. Jelas bahwa itu adalah senjata surgawi. Betul sekali. Aku akan melawannya 1 lawan 1.
Ye Xingchen berkata sambil mengangkat tangannya, dan kata, serangan, muncul di dahinya. Armor gaya Cina dan Sky Halberd muncul dari udara tipis. Xiao Ziji buru-buru mundur jauh. Ayo, kita bertarung. Ye Xingchen mengangkat Sky Halberd dan mengarahkannya ke samurai yang duduk di tanah. Samurai itu berdiri lalu mengangkat pedangnya dengan tangan kanan dan tangan kirinya memegang ke arah yang berlawanan. Dia berkata, tolong. Pada saat ini, Ye Xingchen mengayunkan Sky Halberd dan terbang ke udara. Kekuatan agung dari roh sejati menekan samurai dengan aura yang mendominasi. Dentang, dentang, samurai itu menyatukan pedangnya dan menangkap tombak yang berat itu. Kemudian, dia mundur lebih dari 10 langkah dan membuat postur menyerang yang aneh. Dia berkata, gaya dua pedang, potongan hantu. Wosh! Di depan Ye Xingchen, tanda pedang berbentuk salib muncul dari udara tipis. Permainan anak-anak. Dia mengambil langkah besar ke depan dan melambaikan Sky Halberd, langsung mematahkan tanda pedang yang muncul dan kemudian menyerang dengan momentum menyapu. Dentang, 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 dentang. Di bawah kamera, keduanya bertarung dari kiri ke kanan, depan ke belakang. Percikan api dan energi besar yang diciptakan oleh tabrakan senjata menciptakan pemandangan yang spektakuler. Li Tiantian hanya perlu mencari sudut untuk mengambil gambar. Ding, ding, di dalam alam rahasia kekuatan surga, Ye Xingchen dan senjata samurai bentrok dengan gila-gilaan. Dapat dikatakan bahwa ada kilat dan percikan api sepanjang jalan, sangat menyilaukan sehingga Xiao Ziji hampir tidak bisa membuka matanya. Pria berbilah ganda ini tidak lemah. Dia sebenarnya bisa bertarung secara merata dengan junior Brother Ye. Gaya bilah ganda, hujan turun. Pemusnahan total. Gaya bilah ganda, tebasan pembunuh dewa. Pemusnahan total. Gaya bilah ganda, pemusnahan total. Gaya bilah ganda, sapu. Menyadari bahwa dia hampir digiring ke dalam jebakan, samurai itu buru-buru meletakkan bilah gandanya di depannya dan meraung, kamu hanya tahu satu gerakan. Pemusnahan total. Hah. Ye Xingchen melompat seperti biasa. Seluruh tubuh tombak itu bersinar dengan efek khusus, dan tekanannya tampaknya mampu merobek kekosongan itu. Ding! Samurai itu memegang pedangnya di depannya. Bilahnya dibombardir dengan keras, dan dia terhuyung mundur lebih dari 10 kaki sebelum menstabilkan tubuhnya. Tangannya sedikit mati rasa karena shock. Ye Xingchen berdiri dari posisi setengah jongkok. Tombak itu masih ditutupi oleh efek khusus, dan seluruh orangnya sangat kuat. Dia berkata, bagus, tidak berguna. Memang, tidak peduli betapa indahnya gerakan itu tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Itu hanya bisa dianggap sebagai gerakan mewah. Bahkan jika dia dengan santai menusuk dengan jarinya, kekuatannya akan cukup untuk menghancurkan dunia. Ye Xingchen adalah orang seperti itu. Jika dia bisa langsung membunuh lawannya, dia pasti akan langsung. Tidak seperti Jun Changqiao, yang menggunakan seni bela diri khusus dan menari tanpa malu-malu. Baik, samurai itu berdiri tegak dan meletakkan bilah gandanya di tanah. Dia berkata, kamu tidak lemah. Aku akan serius. Wos, dalam sekejap, seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya merah, dan matanya yang tajam seperti elang berangsur-angsur berubah menjadi merah seperti darah, seolah-olah dia telah dirasuki oleh iblis dari neraka. Kamu menjadi lebih kuat. Petik 2, Xiao Ziji berkata dengan kaget. Cek, meskipun wajah Ye Xingchen penuh dengan penghinaan, dia tetap waspada. Pada saat ini, samurai itu menyilangkan bilah ganda di depannya dan berkata dengan dingin, bangkai, Asura bersenjata 8. Bas. Tai Yan dan Tai Kui tiba-tiba gemetar, dan energi aneh dengan cepat melonjak keluar dan menyelimuti tuan mereka. Angin kencang bertiup, dan itu sangat suram. Ye Xingchen mengerutkan kening dan tanpa sadar mundur 2 langkah. Dari dalam energi aneh itu terdengar raungan aneh seorang pejuang. Kemudian, dia maju selangkah, dan armor di bagian atas tubuhnya terlepas, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. Jika Hallmaster Zi ada di sini, dia pasti akan memandang rendah Zhang Xuan. Ini karena pakaian Zhang Xuan hanya robek selama pertempuran. Dia tidak memiliki jiwa sama sekali. Petik 2, Ye Xingchen dan Xiao Ziji memiliki tatapan serius di mata mereka. Mereka tidak peduli bahwa baju besinya telah meledak, mereka juga tidak peduli bahwa ada garis-garis di tubuhnya. Yang mereka pedulikan adalah 7 lengan berwarna merah darah muncul dari udara tipis di belakang punggung orang ini. Termasuk 2 orang yang memegang pedang, itu saja sudah cukup. Tunggu, apa dia baru saja meneriakkan 8 tangan. Aku sudah memahami kedalaman tertinggi dan memadatkan lengan ke-9. Apakah kalian semua tidak terkejut? Kata pendekar itu dengan bangga.
Xiao Ziji meraung, kami bahkan tidak tahu siapa kamu. Apa yang perlu dikagetkan? Belajar seni bela diri pada usia 6 tahun. Belajar dua teknik pedang pada usia 18 tahun. Mengalahkan semua lawan di dunia pada usia 39. Bang, sementara prajurit itu berbicara tentang sejarahnya yang mulia, Ye Xingchen menendangnya pergi dan berkata, berisik. Pemuda, prajurit itu melayang ke bawah dan melemparkan bilah gandanya ke udara. Dia menyeringai dan berkata, kamu adalah lawan kuat pertama yang aku temui dalam hidupku, jadi kamu memenuhi syarat untuk membuatku menggunakan. Bas 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 bas. Bilah ganda berputar di udara dan dengan cepat dibagi menjadi 7 bilah. Prajurit itu menangkap pedang yang jatuh dengan 9 tangannya, lalu menyilangkannya di depannya dan berkata, kedalaman tertinggi, kekuatan 9 pedang. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, suasana langsung menjadi canggung. Karena, Xiao Ziji menunjuk ke lengan yang terpotong ketika dia tidak menangkap bilahnya dan berkata, apakah kamu perlu membalutnya? Apakah kamu punya perban? Ya, terima kasih. Prajurit itu membalut beberapa goresan di lengannya dan wajahnya dengan cepat menjadi serius lagi. Dia berkata, hari ini, saya akan bersaing dengan Anda dengan keinginan saya. Kekuatan 9 pedang, belalang bersenjata 8. Dia mengambil langkah maju dan 9 bilah meledak dengan efek khusus. Perlahan-lahan, bayangan belalang besar berkumpul di belakangnya. 9 kaki depannya seperti 9 bilah tajam besar. Petik 2, Xiao Ziji terdiam. Jelas ada 9 dari mereka, tetapi dia bersikeras memanggil 8. Dia sama bodohnya dengan patriark. Belalang besar itu mengayunkan 9 kaki depannya dan aura menakutkan langsung menyelimuti dunia rahasia. Bahkan udara dipenuhi dengan aura tajam dan keras. Prajurit itu meledak dengan kedalaman tertinggi yang telah dia pelajari. Meskipun terlihat sedikit cunipyu, tidak dapat disangkal bahwa auranya sangat kuat. Aku sudah bilang, pada saat ini, Ye Xingchen terbang ke udara dan meletakkan tangannya di Sky Piercer. Dia berkata, luar biasa, tidak berguna. Suara mendesing, sebuah kekuatan yang kuat bersiul dan tanpa ampun merobek ruang. Saudara muda Ye, Xiao Ziji berkata, kamu serius? Ya, Ye Xingchen serius. Karena prajurit aneh ini, apakah itu menyerang atau menyerang, selalu begitu mewah dan bertele-tele. Itu membuatnya sangat kesal, jadi dia harus menyingkirkannya sesegera mungkin. Adapun bilah ganda, maaf, dia tidak tertarik sama sekali. Suara mendesing, Ye Xingchen menekan dari langit. Di bawah penutup kekuasaan, seolah-olah dia telah berubah menjadi harimau ganas yang melompat turun dari puncak gunung. Cakar dan giginya yang tajam tanpa ampun merobek belalang bersenjata 8. Mengaum, harimau yang ganas turun dari gunung dengan kekuatan yang tak tertahankan. Mata prajurit itu dipenuhi dengan keheranan. Dia berseru, hahaha. Ledakan, kekuatan kekerasan mendidih di tanah, membentuk riak yang terlihat menyebar ke segala arah. Ruang juga terguncang ke titik distorsi. Xiao Ziji buru-buru meletakkan Flowing Light Shield di depannya. Dia hanya bisa mendengar dampak gila dari kekuatan yang tersisa, menghasilkan suara, bang bang bang. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Saudara muda Ye lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, He Wudi langsung membunuh bos. Tidak hanya itu merupakan pukulan bagi Kaisar Malam, tetapi juga sangat keinginannya untuk menjadi lebih kuat. Karena itu, selama periode waktu ini, dia lebih ketat dan menyiksa dirinya sendiri. Meskipun wilayahnya tidak meningkat, kekuatan tempurnya meningkat. Pria, harus lebih kejam. Gelombang energi seperti banjir secara bertahap mereda. Xiao Ziji menarik Flowing Light Shield dan buru-buru melihat ke medan perang. Dia melihat Ye Xingchen berdiri dengan bangga dengan tombaknya di depannya, seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Adapun belalang raksasa, itu benar-benar menghilang ke dalam ketiadaan. Bahkan prajurit itu dalam posisi setengah berlutut. Kedua katananya berserakan di tanah. Bilahnya redup dan tak bernyawa, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Hasilnya telah diputuskan, kata Xiao Ziji. Wah! Prajurit itu memuntahkan seteguk darah dan kemudian duduk di tanah dengan susah payah. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, engkau telah menang. Suara mendesing. Petik 2, Ye Xingchen melambaikan tangannya. Kedua katana dan sarungnya terbang keluar dan mendarat di depan Xiao Ziji. Yang terakhir segera mengerti dan buru-buru memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Prajurit itu mengangkat kepalanya dan berkata, aku Yak Yujubei. Jika ada kesempatan di masa depan, aku berharap bisa bertarung denganmu lagi. Setelah itu, dia berubah menjadi asap dan menghilang. Ding!
Karena penantang gagal mengalahkan Yakyu Jubei dalam waktu yang ditentukan, dia akan diteleportasi secara paksa. Petik 2. Swoosh, swoosh. Ye Xingchen dan Xiao Ziji menghilang ke udara tipis. Ketika mereka sadar kembali, mereka sudah berdiri di luar alam rahasia kekuatan surga. Bagaimana itu? Jun Changqiao, yang telah menunggu lama, buru-buru bertanya, apa yang kamu dapatkan? Xiao Ziji mengeluarkan dua katana dan berkata, aku hanya mendapatkan dua katana dari seorang prajurit aneh yang disebut, sesuatu Tai. Jun Changqiao mengambilnya dan berkata dengan terkejut, katana Jepang. Dentang, dia mengeluarkan katananya. Sistem raung, tidak, ini adalah senjata yang saya dapatkan di alam rahasia. Sebagai penguasa sekte, bagaimana dia bisa menggunakannya? Nya murid yang bisa memasuki alam rahasia kekuatan surgawi. Berbicara secara logis, peralatan yang diperoleh seharusnya hanya digunakan oleh murid. Pada akhirnya, Gou Sheng mengeluarkan katananya dengan mudah. Betul sekali, Jun Changqiao tercengang, itu tidak terikat. Kemudian, dia mengambil katana lain dari Xiao Ziji dan menariknya keluar dengan mudah juga. Tidak ada perlawanan sama sekali. Penatua Liu, Jun Changqiao menutup katana dan melemparkannya. Cobalah. Ryu Sinan mengambil katana dan mengeluarkannya dari sarungnya. Melihat bilahnya yang tajam, dia memuji, katana yang bagus. Petik 2, Sistem tidak bisa berkata-kata, baik Patriark dan Penatua bisa menggunakannya. Ini berarti bahwa meskipun ada batasan di alam rahasia kekuatan surgawi, peralatan dapat digunakan bersama. Biar kulihat, pada saat ini, Fan Yezi berjalan mendekat dan mengambil katana dari Ryu Sinan. Setelah mempelajarinya dengan cermat, dia berseru, setidaknya ini adalah kelas abadi. Jun Changqiao tidak terkejut, sebenarnya, dia sedikit kecewa. Pengantar mengatakan bahwa selama peralatan yang diperoleh di alam rahasia setidaknya kelas abadi. Sayangnya, itu bukan grade yang disempurnakan. Dia bisa tetap tenang, tapi Ryu Sinan dan yang lainnya tercengang. Immortal Grade adalah senjata divine di alam atas. Pemiliknya juga orang terkenal. Sekarang dua murid telah memasuki alam rahasia dan dengan santai mengeluarkan dua dari mereka, ini sedikit berlebihan. Sayang sekali, Xiao Ziji berkata, tantangannya gagal. Gagal, Jun Changqiao terkejut. Lalu kenapa kamu mengembalikan senjata itu? Xiao Ziji segera memberitahunya tentang pertarungan Ye Xingchen dengan Yakyu Jubei. Tidak heran itu adalah katana Jepang. Setelah memahami alasannya, Jun Changqiao berkata, penggunanya adalah orang Jepang. Tunggu, bagaimana mungkin ada orang Jepang di alam rahasia surgawi? Bagaimanapun, ini bukan Bima Sakti, dan itu bukan bumi. Kenapa kamu sangat peduli? Sistem berkata, karena Anda memberikan peralatan kelas abadi, biarkan para murid menantangnya. Itu benar, Jun Changqiao menghentikan pikirannya yang liar dan berkata, mungkin mengalahkan orang itu membutuhkan waktu tertentu. Meskipun Xing Chen menang pada akhirnya, dia dianggap gagal karena dia melebihi batas waktu. Ye Xing Chen mendengus dingin dan berkata, lain kali kita masuk, kita harus membunuh mereka dengan bersih. Kita tidak bisa membuang waktu. Dia tidak berpikir bahwa hanya ada satu Yakyu Jubei di alam rahasia. Harus ada orang kuat lainnya. Tidak masalah apakah dia memberinya peralatan atau tidak. Setidaknya itu adalah tempat yang bagus untuk berlatih. Tak terkalahkan, Jun Changqiao berkata, masuk dan coba keberuntunganmu. Ya, Heudi berjalan mendekat dan melolong dalam hatinya, ini semua salahku karena terlalu menonjol terakhir kali. Itu sebabnya Patriark sangat memikirkanku. Aduk, dia bergabung ke dalam pusaran air dan memasuki dunia rahasia. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Heudi berbalik dan melihat seorang seniman bela diri yang aneh berjalan mendekat. Siapa? Yakyu Jubei. Karena orang ini muncul lagi, itu berarti dia belum terbunuh sekarang. Sebaliknya, dia menghilang setelah kekalahannya dan menunggu penantang lain datang. Kemudian, itu harus menjadi ilusi yang secara otomatis dihasilkan oleh alam rahasia. Memukul, Yakyu Jubei duduk bersila di tanah dan menjentikkan sarungnya dengan ibu jarinya. Akibatnya, dia tidak menjentikkan apapun. Dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa pinggangnya kosong. Dia berkata dengan kosong, di mana pedangku? Petik 2, Mulut Heudi berkedut. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat orang ini, dia bisa menebak secara kasar dari penjelasan Xiao Ziji bahwa ini adalah prajurit yang telah dikalahkan oleh kakak senior Ye. Adapun pedang, secara alami dua yang diambil oleh kakak senior Ye. Lupakan. Yakyu Jubei berdiri dan berkata, aku masih bisa bertarung tanpa pedangku. Datang,
Tolong beritahu saya. Bom. Begitu dia selesai berbicara, Hewudi bergegas dan meninju perutnya dengan tangan kanannya. Kekuatan yang kuat meledak dan riak energi yang terlihat dengan mata telanjang muncul di belakangnya. Wah, Yagyu Jubei meludahkan seteguk darah. Matanya melotot dan mulutnya terbuka. Dalam gerakan lambat, kakinya meninggalkan tanah dan dia terbang dengan busur sebelum berubah menjadi asap. Ding. Selamat kepada penantang karena mengalahkan Yagyu Jubei dalam waktu yang ditentukan. Petik 2. Ding. Saat penantang mengalahkan jiwa pahlawan dalam sekejap, Anda telah memperoleh evaluasi yang sempurna. Di ronde selanjutnya, kamu akan langsung menantang Heroic Soul kelas S. Petik 2. Adegan di depannya berubah. Hewudi berada di tempat yang mirip dengan aula. Ada tembok di depannya, ada banyak sosok manusia hidup yang tergambar di dinding. Jumlahnya sangat banyak sehingga sangat padat, terutama simbol S di punggung masing-masing tangan. Apa artinya ini? Hewudi tidak bisa memahaminya sama sekali. Jika itu adalah Jun Changqiao, dikombinasikan dengan simbol S dan simbol A di punggung tangan Yagyu Jubei, dia pasti akan segera mengerti bahwa ini harus menjadi pembagian kekuatan yang sama dalam game. Sekte terkuat sepanjang masa, sekte terkuat sepanjang masa. 10 undian pertama hanya berharga 998 yuan, murid inti kelas S dapat membawanya pulang selama 7 hari berturut-turut, dan seorang SSS plus Patriark dapat menerimanya secara gratis. Angkat telepon Anda dan unduh dengan cepat. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, dinding tampaknya diaktifkan oleh semacam energi. Potret yang digariskan oleh garis berkedip dengan cahaya terang seolah-olah mereka telah menjadi daging dan darah. Penantang, silakan pilih lawanmu. Suara yang dalam terdengar di telinganya. Hewudi mengerti, ini untuk membiarkan dia memilih lawan dari potret di dinding. Siapa yang harus dia pilih? Hewudi melihat mereka dengan hati-hati. Sebagai Goseng, jika pertempuran tidak bisa dihindari, dia pasti akan memilih yang terlemah. Setidaknya dia bisa mempertahankan kekuatannya. Aku memilih dia. Hewudi memilih target. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, potret yang dipilih berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar. Pada saat yang sama, pemandangan di depannya berubah dari aula gelap menjadi taman yang penuh dengan bunga persik. Hewudi menjadi waspada karena di bawah pohon persik paling tebal di depannya, seorang pria kekar sedang duduk di punggungnya dan membaca gulungan bambu. Dia mengenakan topi berwarna padang rumput di kepalanya, dan di sampingnya ada kotak kayu yang panjang dan lebar. Seharusnya ada semacam senjata di dalamnya. Kamu siapa? Beritahu saya nama Anda. Suara itu dalam dan bermartabat, dan auranya sangat kuat. Murid terakhir dari sekte sepanjang masa, Hewudi. Hewudi menangkupkan tangannya dan berkata, siapa kamu? Desir. Pria kekar itu dengan lembut meletakkan gulungan bambu itu ke samping, lalu perlahan berbalik dan berkata dengan suara nyaring, Marquis of Han Shouting, Guan Yunchang. Mata Phoenix merah, alis ulat sutra berjongkok. Wajahnya seperti kencan yang berat, dan bibirnya dicat. Betul sekali, itu adalah Tuan Guan Yu. Mata Hewudi melebar. Perbedaan antara pria agung dan kekar ini dan tetua-tua berjanggut di potret yang tampak seperti lelaki tua mabuk itu terlalu besar. Jika saya tahu, saya akan memilih pria tua pendek dengan busur di sebelahnya. Desir. Guan Yunchang mengangkat tangannya, dan kotak kayu di tanah terbang. Dia berjalan mendekat dan berkata, ayo bertarung. Meskipun Hewudi sangat tertekan untuk memilih pria yang begitu galak, karena dia ingin lulus ujian, dia hanya bisa bertarung. Jadi, dia menangkupkan tangannya dan berkata, tolong. Peng. Guan Yunchang meletakkan telapak tangan di atas kotak kayu. Papan kayu tiba-tiba terbang keluar dan terbang menjauh dari Hewudi. Energi yang berputar membuat rambutnya berantakan. Seorang ahli. Hewudi mengerutkan kening. Sudah lama sejak aku bertarung. Guan Yunchang dengan acuh tak acuh memasukkan tangannya ke dalam kotak kayu yang terbuka dan berkata, saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Desir. Perebutan pertama menangkap kesepian. Desir. Kedua kalinya, dia menangkap kesepian lagi. Master Guan Yu berbalik dan menemukan bahwa kotak kayu itu kosong. Dia berkata dengan kaget, di mana pedangku?